mungkin kami juga mengatur secara spesifik ya, karena ini kan sifatnya untuk LKMS dengan spesifik program bank wakaf mikro. Nah ini memang nanti tentunya karena berbentuk badan koperasi tentu akan ada ya pembentukan dari anggota ya untuk nanti katakanlah alokasikan dalam bentuk modal sendiri ya. Kalau di dalam koperasi itu ada simpanan pokok, simpanan wajib maupun hibah ya. Nanti juga dapat mencakup pola infak maupun sedekah. Jadi tentunya di sini tetap akan ada pembentukan terlebih dahulu oleh anggota, walaupun nanti dari sisi pemilik program akan sangat mungkin apabila sudah memenuhi syarat ya ditetapkan akan mengalokasikan untuk modal kerja ya Bapak Ibu ya. Di sini memang kami sementara menilik program yang sudah ada dan juga nanti sesuai dengan panduan program sudah ada. Kebetulan kalau boleh nyebut merek, di sini kan ada BSI Maslahat ya yang memang sudah menetapkan secara program sendiri ada minimal untuk 4M ya Bapak Ibu ya, untuk dari sisi modal kerjanya yang memang nanti alokasinya ada yang ditempatkan dikunci di sebagai dana abadi maupun sebagiannya nanti dialokasikan sebagai modal kerja. Ini untuk yang dana abadi sebagai penyangga. Kemudian itu penempatan modal harus disetorkan di tempat secara tunai dan penuh, dan nanti mungkin pas dalam rangka konteks untuk pendirian baru ya Bapak Ibu ya, nanti khususnya ini nanti juga ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka. Mungkin ini konteksnya lebih kepada jika ke depan nanti masih dimungkinkan adanya dari sisi mitra LKMS BWM yang baru. Kemudian tentu untuk sumber pendanaan ya fundingnya juga nanti di sini juga kita buka tadi ya Bapak Ibu dengan pola simpanan dana masyarakat dengan syarat tertentu. Selain nanti mungkin dari sisi modal sendiri ya ada yang tadi kami sebutkan yang sendiri maupun nanti dalam rangka ada penambahan sifat pendanaan itu dari sisi kewajiban atau hutang ya, ada pinjaman atau di situ ada penyertaan nantinya ya dari ini, karena kan dimungkinkan koperasi tersebut menerima penyertaan ya, atau juga nanti dalam bentuk hibah dari donatur. Terus kemudian tentunya pelaksanaan dari sisi dana program sendiri ini tentu nanti ada dituangkan ya secara konsensual nanti antara pemilik program dengan pelaksana program yaitu LKMS BWM dalam suatu PKS ya, perjanjian kerjasama. Selanjutnya ini mungkin kami sedikit mengatur kembali ya untuk terkait dengan yang mungkin sebelumnya ini masuk kepada ranah panduan program ya dari pemilik program. Ini mungkin di sini kami coba wacanakan ada diproporsikan kembali ya, karena kebetulan sebelumnya itu kan secara proporsi dana abadi itu ada 3 miliar dan 1 miliar sebagai modal kerja. Ini kami mungkin ada wacana untuk mengatur kembali ya, istilahnya proporsinya sedikit diproporsionalkan. Jadi artinya di sini penempatan dana abadinya ini memang kita coba usulkan pengaturannya ditetapkan paling maksimalnya di angka 2 miliar. Jadi mungkin ditetapkan dalam baik deposito berjangka maupun sertifikat deposito ya dari bank syariah tentunya. Dan tentu di sini artinya dari sisi kelebihan 2 miliar selanjutnya yang karena totalnya tadi 4 miliar, kami memang arahkan untuk diusulkan untuk programnya dilakukan dalam bentuk penyaluran pembiayaan ya, atau untuk proses sebagai modal kerja, kurang lebih seperti itu. Jadi tentunya ada tambahan juga dari sisi pengaturan karena sudah sejalan dengan PJK 41. Dimungkinkan juga ya nanti Bapak Ibu menempatkan juga dalam bentuk seperti surat berharga negara ya, atau SBSN ya, surat berharga syariah negara, ataupun nanti surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Jadi tentunya ini kita menyediakan satu pola instrumen aset yang nanti katakanlah bisa mendapatkan nisbah bagi hasil yang lebih baik ya, ataupun lebih kompetitif
jika nanti nggak semuanya harus ditempatkan dalam bentuk deposito ataupun sifatnya itu sertifikat deposito. Kemudian tentu di sini ada ketentuan ya, kelebihan dananya itu ya memang kita tidak perkenankan ditempatkan selain pada mungkin tabungan pada perbankan syariah ataupun mungkin termasuk ini ya apa dalam bentuk valutanya dalam bentuk emas, misalkan dalam bentuk penempatan misalkan kalau saya boleh sebut merek karena Bank Bullion ada juga dalam bentuk perbankan syariah ya Bank BSI itu nanti kan nggak untuk kemungkinan dalam bentuk tabungan emasnya ataupun nanti bisa bentuk giro termasuk tadi ya yang kami sampaikan deposito maupun sertifikat deposito tentunya pada perbankan syariah. Selanjutnya mungkin masuk kepada konsepsi simpanan ya Bapak Ibu ya. Tentu di sini karena kami sesuai yang kami sampaikan memang ada wacana usul untuk membuka sumber pendanaan ya supaya lebih bisa meningkatkan kompetitif dari sisi BLKM BWM-nya. Tentu di sini kami pasang rambu-rambu ya Bapak Ibu. Itu tidak semua LKM BWM otomatis bisa mengakses simpanan ya tentu di sini tentunya kami memunculkan kriteria ya Bapak Ibu ya kriterianya tentunya di sini paling tidak ya secara kalau penilaian asesmen TKS dari sisi kami tentu paling rendah peringkat 3 walaupun saat ini juga tentunya masih ada transisi ya mengenai pemberlakuan kewajiban perhitungan ataupun penilaian tingkat kesehatan karena memang masih ditetapkan baru berlaku pertama kali 3 tahun setelah Desember 2024 artinya baru efektif setelah Desember 2027. Ini mungkin syarat ini karena ini idenya nanti juga akan dipakai untuk keberlanjutan ke depan ya nanti syarat ini baru bisa diberlakukan setelah efektifnya ketentuan PKS. Terus kemudian tentu di sini kami minta secara NPL netonya untuk yang nanti dalam kualitas kurang lancar diragukan maupun macet ya dengan katakanlah perhitungan hari keterlambatan setelah jatuh tempo itu tentunya kita nggak pengen di atas 5% ya Bapak Ibu yang masuk dalam kategori non-perform. Kemudian tentu ada dari sisi kinerja tidak terbukukan rugi bersih. Kemudian juga tidak ada kasus fraud ya yang ataupun kalau misalkan ada kasus fraud tidak ada kasus fraud yang belum terselesaikan dalam 3 tahun terakhir tentunya di sini untuk memastikan eligible dari si LKM BWM-nya terus kemudian tentunya di sini jika dimungkinkan ada pemenuhan kriteria tambahan dari pemilik program. Nah ini tentunya pola-polanya secara simpanan rasanya akan mengacu secara normatif dengan ketentuan di UU dan juga POJK 41-nya tentunya di sini ya tentu ada kewajiban nanti mengadministrasikan simpanan jadi siapa yang menyimpan deposannya kemudian perlu dicatat diadministrasikan dengan baik karena dana tersebut kan juga dana yang sifatnya dipercayakan oleh masyarakat sekitar terus kemudian penggunaan akadnya kan tentu karena di sini berbasis syariah tentu kami juga menyerahkan sesuai dengan fatwa ya misalkan bisa menggunakan dari sisi akad mudharabah ya jadi nanti ada nisbah bagi hasil maupun akad wa'adiyah ya yang memang sifatnya itu bisa dalam bentuk titipan maupun nanti wa'adiyah yang memang bisa dilakukan proses pengelolaan terbatas ya dari sisi simpanan yang ditempatkan oleh deposan. Tentu opini dari DPS perlu diperhatikan dan juga memperhatikan aspek kehati-hatian ya Bapak Ibu dalam rangka ya tentunya di sini nanti kan ada risiko-risiko terkait likuiditas yang perlu dijaga karena kan tentunya sifat dari sisi simpanan ini kan kewajiban lancar atau kewajiban segera yang sewaktu-waktu dapat ditarik dari deposan kecuali nanti kalau misalkan berbentuk deposito kan nanti ada tenornya Bapak Ibu ya nanti mungkin penarikannya itu berdasarkan perjanjian ataupun mungkin jika ditarik suatu waktu akan ada konsekuensi dalam bentuk misalkan ada tambahan biaya. Nah ini sifatnya tentunya perlu diperhatikan aspek prudensialnya, kehati-hatiannya dan juga nanti bagaimana kita memastikan memiliki alat likuid yang cukup untuk memenuhi penarikan simpanan dari deposan. Tentu di sini ada ketentuan yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi simpanan dan juga penyimpan. Jadi rasanya di sini nanti tetap mengacu kepada UU dan POJK
yang kebetulan kalau untuk keperluan pembukaan informasi terkait pajak maupun terkait misalkan ada perkara pidana, tentunya nanti ada permintaan terlebih dahulu ke OJK dari mungkin kepala kantor pajak setempat ataupun kepala kepolisian setempat dalam rangka untuk pembukaan informasi simpanan. Namun kalau untuk yang keperluan misalkan perkara keperdataan ataupun terkait ahli waris, untuk keperluan waris tidak membutuhkan semacam persetujuan ya. Nanti mungkin lebih rincinya mengacu kepada ketentuan di pasal 131 sampai 136 PUJK 41-nya. Selanjutnya mungkin dari sisi penyaluran pembiayaan Bapak Ibu ya, tentu di sini ada beberapa yang kami coba atur ya sebagai panduan lebih lanjut ya sebelumnya, karena ini sifatnya itu kan pembiayaan sosial ya kebanyakan yang pas pada saat program yang sudah berjalan. Ini mungkin kami buka yang sifatnya semi komersil Bapak Ibu, dengan tujuan paling tidak ini kan secara nisbah bagi hasilnya bisa ditetapkan ini ya katakanlah kalau misalkan dulu yang untuk yang sosial itu kan kalau nggak salah secara panduan program itu kan nggak boleh lebih dari 3% kalaupun ada nisbah bagi hasilnya. Nah, ini yang mungkin dari sesi semi komersil, tentu idenya di sini adalah bisa mengacu nanti secara kepada berapa sih Bapak Ibu mungkin untuk yang nisbah bagi hasil untuk deposito di bank pemerintah rata-rata berapa, itu mungkin nanti bisa diambil plus ada berapa risk premium ya, misalkan katakanlah untuk nisbah bagi hasil deposito bank pemerintah itu misalkan memberikan secara persentase, mungkin ya kalau kita analogikan secara persentase itu dikasih 2,5%, mungkin nanti bisa plus 1% atau plus 2% lah, jadi nanti ditambah risk premiumnya. Jadi artinya bisa mendapatkan pendapatan yang katakanlah lebih optimal ya daripada yang sifatnya untuk pembiayaan sosial. Tapi memang kita akan bagi ya Bapak Ibu ya, tentu di sini kalau untuk pembiayaan sosial kita mintakan ada kriterianya tentunya ya, lebih detail kita mintakan misalkan kategorinya masyarakat berpenghasilan rendah yang sifatnya itu nanti mungkin sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi yang bersangkutan katakanlah telah memiliki usaha produktif dan punya kemauan untuk berusaha ya, untuk berusaha secara mandiri, dan ini memang nanti di sini walaupun secara pendapatannya memang masih di bawah UMR provinsi ya Bapak Ibu, tapi nanti dia sudah punya ada usaha mandiri yang sifatnya ada tekad untuk katakanlah berusaha secara mandiri, dan kemudian untuk ya ada komitmen ya Bapak Ibu ya untuk mengikuti program secara patuh ya dengan programnya. Nah, ini mungkin kita coba bagi untuk segmen pembiayaan sosial. Namun kalau untuk yang semi komersil kita coba memberikan kategori yang lebih baik lagi ya. Misalkan di sini sudah ada usaha produktif, sama mungkin ya sama-sama sudah ada usaha produktif, namun katakanlah dia sudah memiliki legalitas usaha, misalkan sudah dalam bentuk karena kan diciptakan kan sudah memungkinkan juga Bapak Ibu ya untuk yang perusahaan perseorangan, terus kemudian paling tidak ini sudah ada modal usaha, paling tidak dari sisi modal usaha ini memang kami pasang dari sisi ini ya kategori untuk segmen untuk usaha ini ya, usaha mikro ya, karena kan ini kami juga berkaca dari segmentasi ataupun pengklasifikasian yang diatur di PP 7 2021 ya, masalah segmentasi usaha. Kalau misalkan kapan dia usaha menengah, kapan dia usaha kecil, kapan dia mikro gitu ya. Nah, ini yang mungkin kami sudah coba persyaratkan dari sisi modal usahanya tidak lebih dari 1 miliar rupiah ya, tidak termasuk properti tempat berusaha. Kemudian secara omset pun juga nggak lebih dari 2 miliar per tahun. Ini mungkin sudah diklasifikasikan sesuai dengan acuan di PP 7 2021, dan juga nanti tentunya ada komitmen untuk mengikuti program, dan tentunya secara usahanya itu juga sudah aktif berjalan sekurang-kurangnya dalam waktu 6 bulan ya Bapak Ibu ya. Jadi memang yang bersangkutan sudah lebih advance ya dari sisi masyarakat yang tadi yang miskin berpenghasilan rendah.
Nah, ini tujuannya tentu ya nggak akan keluar dari ini ya, dari sisi undang-undang LKM ya, memang untuk pengembangan, pemberdayaan, dan memang rasanya juga disalurkannya di lingkup us- usaha di sekitar pesantren kurang lebih ya. Dan tentu di sini juga tetap memperhatikan kelayakannya. Jadi misalkan dinilai layak atau tidaknya, benar nggak dari sisi nasabahnya ini sudah punya usaha ya, apakah benar yang bersangkutan ini paling tidak ya sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, ataupun nanti kalau dari sisi yang dan semi komersil, benar nggak nanti dari sisi mereka juga sudah memiliki apa omset yang sudah berjalan ya, yang sifatnya itu terlihat ya, ada omsetnya yang memang sifatnya itu mereka sudah ini ya Pak, sudah katakanlah dalam 6 bulan terakhir itu sudah berjalan secara ini ya, bergulir secara secara ini ya dalam 6 bulan terakhir. Oke, selanjutnya mungkin sedikit juga tentang pembiayaan Bapak Ibu ya, ini tentunya apa dari sisi apa tentu yang namanya apa ya, muamalah ya istilahnya Bapak Ibu ya, kan namanya muamalah itu kan harus dicatat ya istilahnya ya. Jadi hutang piutang itu kan tentunya harus dicatat. Terus kemudian artinya di sini perlu dibuat dalam apa semacam surat perjanjian tertulis. Terus kemudian nanti tentunya juga nggak nutup kemungkinan nanti pola pendampingan, apalagi kami memang sudah formalkan ya untuk pola pendampingan melalui instrumen halakah mingguan ya. Tentu di sini tujuannya untuk memantau ya, memantau dan juga memberikan apa masukan dalam rangka untuk bagaimana nasabah mikro ini bisa menjalankan usahanya dan sehingga terkontrol dari sisi kinerja yang pada akhirnya kita harapkan dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati ya tentunya. Nah, ini mungkin dari sisi angka ya Bapak Ibu ya, tentu di sini kita bagi mana skim semi komersial, tentunya kami juga secara angka pendanaan mungkin di sini paling banyak kalau skim pembiayaan sosial kami tetapkan di angka 3 juta per nasabah. Terus kemudian mungkin kalau yang untuk apa semi komersial, tentu di sini dia masuk kategori UMKM yang nanti sifat apa pinjaman ataupun pendanaannya itu paling banyak nanti di angka 10 juta. Dan nanti ya sesuai yang kami sampaikan sebelumnya ya, kalau untuk pembiayaan sosial ya polanya pola pola kort ya, akad kort. Dan mungkin kalau yang untuk semi komersil nanti dimungkinkan menggunakan akad investasi ya yang berbasis bagi hasil, misalkan menggunakan akad mudharabah ataupun musyarakah ya, ataupun mungkin akad kombinasinya. Jadi artinya di sini memang ada nisbah bagi hasil ya, yang tadi yang kami tetapkan ya, imbal hasilnya bisa ditetapkan sebesar apa ya, paling tinggi ya sebesar apa sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan risk premium. Mungkin tadi kami coba koreksi, tapi bukan dari sisi apa bagi hasil deposito bank syariah, tapi dari sisi imbal hasil dari sukuk yang diterbitkan pemerintah mungkin bisa ditambah dengan risk premium. Misalkan ditambah 1 atau plus 2% gitu kurang lebih. Nah, tentu di sini karena yang sosial tadi pakai core, tentu di sini untuk semi komersil bisa menggunakan akad-akad tadi ya, selain akad yang investasi mudharabah maupun syariah, mungkin menggunakan akad ijarah ataupun akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan di sini memang ada karena memang polanya itu per pekan ada halokah mingguan ya, nanti dari beberapa BBM ya, mungkin 2 sampai 5 BBM ya, nanti ada dikenakan ujrah ya untuk per pendampingannya di angka 1.500 per pendampingan. Nah, ini nanti tentunya secara yang sosial ya non agunan tentunya dengan angka pinjaman mikro ultra mikro di 3 juta, dengan akad kort mungkin dengan semi komersial nggak nutup kemungkinan jika misalkan menggunakan agunan umpamanya misalkan ada barang bergerak yang bisa dijadikan agunan yang diikat dengan sesuai dengan ketentuan berlaku, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini mungkin sifat skema agunan kan tentunya sifatnya opsional atau pilihan ya. Dan tentu di sini juga rasanya dalam rangka untuk pembiayaan dengan akad kort juga ya, kalau misalkan ini ya mekanisme penyalurannya kan juga dimungkinkan dengan nanti apakah pendanaan kelompok mungkin nanti didukung dengan halokah mingguannya, dan sifatnya itu juga bisa nanti dilakukan dengan skim tanggung rendah, artinya masing-masing anggota bertanggung jawab ini ya terhadap kelompoknya tentunya. Jadi jika ada yang
katakanlah mengalami kesulitan, tentunya itu menjadi tanggungan dari rekan yang sesama kelompok usaha yang atau KUMPI yang menerima pendanaan dari BUMN-nya. Selanjutnya mungkin kami sedikit juga nih Bapak Ibu ya, dalam konteks meningkatkan ini ya dalam rangka efektivitas maupun agar agar program BUMN dirasa lebih optimal, tentu kami juga coba menetapkan porsi masing-masing ya supaya nanti bisa berjalan dengan baik sesuai harapan. Artinya di sini tentu OJK selaku pengawas yang memang nantinya juga nanti melakukan pemantauan ya, pengawasan terhadap LKMS yang dilakukan program BWM. Tentu di sini termasuk nanti apa, dan misalkan juga dilakukan pengawasan monitoring dengan pihak ketiga yang menjadi rekanan ya dari sisi LKM BUMN-nya. Terus kemudian juga tentunya ada beberapa peran ya nantinya yang menjadi apa, peran pemilik program ya, tentunya sifatnya itu selaku pembuat apa ya kebijakan program ya, nanti yang misalkan mengarahkan strategi program seperti apa, yang nantinya mempertimbangkan kebijakan dari sisi bagaimana kebijakan OJK ke depan untuk mengembangkan BWM maupun dari sisi pemerintah Republik Indonesia. Terus kemudian ya tentu di sini nanti apa diterjemahkan dalam bentuk implementasi penyusunan kebijakan baik di internal maupun eksternal dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan program BWM sendiri. Terus kemudian tentu menetapkan rencana kegiatan untuk pengelolaan program dan juga apa sudah men-set berapa kebutuhan dana program ya dalam rangka program BWM ini yang nanti kan sifatnya itu kan hibah bersyarat ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian nanti juga dilakukan program kebijakan pengembangan untuk bagaimana pengembangan donasi dari apa donatur, termasuk evaluasi dari sisi implementasi program, dan juga nanti menyampaikan kinerjanya tuh nanti bisa disampaikan kepada OJK ya, seperti apa dari hasil pemantauan kinerja peserta BUMN sendiri. Dan juga tentu di sini mengkoordinasikan peran dari sisi apa bagaimana pemangku kepentingan nanti soal yang pertama dalam rangka optimalisasi program, maupun di sini juga tentunya ada peran ya dalam bentuk membantu sosialisasi dari sisi program BWM sendiri. Nggak ditulis nggak? Nah, di sini nanti tentunya Bapak Ibu dari sisi LKMS BWM juga tentu dapat melakukan ini ya, semacam kerjasama ya dengan pihak lain di sisi misalkan kementerian lembaga ataupun di kalangan aktivitas akademika ya di perguruan tinggi ya dalam rangka untuk menjalankan programnya. Nggak nutup kemungkinan juga nanti kita juga memberikan porsi peran juga ya Bapak Ibu ya kepada asosiasi LKM, tentunya punya peran aktif untuk publikasi maupun untuk peningkatan kapasitas ya menyelenggarakan program pembekalan ataupun pelatihan, dan tentunya di sini nanti bisa berdampingan dengan pemilik program maupun OJK ya, termasuk kementerian instansi terkait ya dalam rangka untuk memberikan semacam pembekalan kapasitas pembekalan untuk peningkatan kapasitas teknis dari sisi pengurus pengelola. Selanjutnya di sini kami mungkin ada sedikit mengatur masalah penanganan fraud. Tentunya memang kami secara ketentuan kita juga mempertegas kembali ya Bapak Ibu apa yang ditetapkan di POJK 41/2024, karena memang sudah menetapkan bagaimana fraud maupun kebijakan anti fraud itu perlu ditetapkan, dan nantinya juga nanti mengacu kepada regulasi sudah ditetapkan oleh OJK mengenai pengendalian anti fraud, dan juga istilahnya di sini kan juga nanti ya tentu strategi-strategi untuk bagaimana mengantisipasi adanya fraud tentu perlu dijalankan, dan kemudian acuan penyusunan strateginya pun juga nanti ditetapkan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan OJK, dan tentu di sini akan ada peran juga ya nanti dari sisi pemilik program untuk bisa memberikan asistensi ya dalam rangka bagaimana menyusun kebijakan anti fraudnya. Terus kemudian nanti juga ada mekanisme pelaporan ya jika ada keterjadian fraud, mekanismenya kan sudah diatur di ketentuan regulasi OJK mengenai anti fraud yang sifatnya itu dilaporkan apabila diketemukan adanya
fraud yang berdampak signifikan ya kepada kami ke OJK. Kemudian di sini untuk dari sisi slide berikutnya untuk pengelolaan pengembangan Bapak Ibu ya, nanti ini tentunya uh, ada semacam ini ya dari sisi syarat pengurus maupun pengawas di slide selanjutnya itu kami ya rasanya ini tidak ini tidak merupakan yang baru ya, sifatnya ini kan sebenarnya lumrah di lembaga keuangan ya, artinya kita ingin dari sisi pengurus maupun pengawas maupun pengelola ya memenuhi kriteria baik dari sisi apa eh, kepatutannya ya, integritasnya tentunya ya. Jadi dia tidak masuk dalam daftar pihak menyerang menjadi pihak utama ya. Jadi jangan sampai masuk daftar orang tercela atau daftar hitam ya di sektor jasa keuangan, terus kemudian tentu tidak tercatat dalam daftar kredit macet ya, tidak pernah dipilotkan ya tentunya ya. Terus kemudian bukan orang yang punya catatan terkait dengan tindak pidana ya di sektor jasa keuangan. Terus kemudian pun termasuk terkait dengan kejahatan pidana umum ya dalam 5 tahun terakhir. Dan tentu tadi ya sejalan dengan yang tidak dalam daftar kredit macet ya, tentu di sini bukan merupakan pihak yang pernah dipilotkan, ataupun artinya di sini juga kami meminta tambahan dari sisi pengurus maupun pengelola yang sifatnya memang itu menjalankan usaha operasional dari sisi BWM-nya. Tentu di sini kami mintakan syarat sekurang-kurangnya memiliki pengalaman operasional di bidang LKS atau pengetahuan syariah ya, sekurang-kurangnya paling tidak 1 tahun, karena kan tentunya sejak program BWM ini dicanangkan ya rasanya kan untuk angka 1 tahun sendiri kan sudah terpenuhi ya rasanya kalau untuk yang pengalaman operasional. Kemudian tentu di sini ada peningkatan kompetensi dan remunerasi, tentunya di sini bisa ditingkatkan melalui program-program pelatihan. Jadi karena kami juga memberikan peran kepada pemilik program maupun peran pada asosiasi, termasuk nanti bisa bersinergi dengan OJK ya, baik melalui OJK pusat maupun kantor OJK setempat dalam rangka untuk pembekalan pelatihan secara berkala ya. Nanti kami tentunya juga akan support dalam rangka untuk bantuan dari sisi asistensi untuk materi pembekalannya. Nggak nutup kemungkinan juga nanti melibatkan kementerian lembaga terkait termasuk suku dinas setempat ya Bapak Ibu ya, di Pemda atau Pemkot setempat. Tentu di sini pemberian remunerasinya diserahkan dalam rangka konteks berbasis kinerja ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalkan kinerjanya banyak, target tercapai sesuai dengan rencana kerja anggaran, nanti pemberian remunerasinya bisa disesuaikan. Kemudian pelibatan pekerja sosial pun juga kami mungkinkan ya Bapak Ibu, misalkan ada program intern ataupun program melibatkan pekerja sosial, misalkan dari kalangan akademisi ya, misalkan bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan kampus ya, mungkin dengan UIN setempat, nggak untuk kemungkinan itu nanti bisa menjadi ini ya, sumber yang bisa dimanfaatkan ya, dioptimalkan, mendapatkan tenaga kerja yang sifatnya itu yang terdidik, yang memang nanti bisa membantu mengelola ini juga ya Bapak Ibu ya, untuk pengelolaan BWM-nya secara lebih baik. Dan mungkin dari sisi mereka ya, misalkan dari sisi kalangan mahasiswa, misalkan dari mahasiswa perguruan tinggi negeri ataupun dari UIN setempat, itu kan tentunya bisa jadi portfolio tambahan mereka, bekal mereka ke depan untuk sebagai bekal untuk di dunia kerja sebelum mereka akhirnya lulus, kan tentunya sudah ada bekal lah dari sisi mereka. Jadi artinya diharapkan ada hubungan atau simbiosis yang sifatnya mutualisme ya, jadi sama-sama memberikan nilai tambah ya, baik bagi LKM BWM-nya maupun bagi kalangan akademisinya. Terus kemudian selanjutnya mungkin kami di slide berikut berbicara mengenai terminasi program ya Bapak Ibu ya. Tentu di sini nanti polanya terminasi program tentunya apabila ada ini ya Pak, ada penghentian aktivitas operasional BWM-nya, dan bisa juga nanti mengacu kepada karena dia dikenakan sanksi cabut izin usaha, tentunya otomatis programnya akan diterminasi, dan juga nanti pola untuk pencabutan izin usaha dan juga nanti konsekuensi tindak lanjutnya, karena kan setelah dilakukan cabut izin usaha, setelah mempertimbangkan status pengawasannya sudah berakhir dan untuk status pengawasan khususnya, dan kemudian nanti tidak bisa disehatkan dan makin memburuk, tentu akan kami lakukan proses cabut izin usaha. Dan tentu nanti tindak lanjutnya
setelah cabut izin usaha ada kewajiban nanti menyampaikan neraca penutupan, termasuk nanti rapat anggota untuk menyetujuin pelaksanaan pembubaran dan likuidasi, dan juga nanti untuk mekanisme penunjukan tim likuidasinya. Jadi memang nanti akan ada pola pemberesan ya Bapak Ibu ya, pemberesan aset dan kewajiban nanti katakanlah secara jangka waktu tentunya nanti mengacu kepada PUJK 41 kita yang memang kami sudah tetapkan selama-lamanya ataupun paling lama itu maksimal di angka 4 tahun ya. Kemudian tentu penyebabnya juga bisa tadi ya, karena tentunya karena pengembalian izin secara sukarela ya, atau tadi yang masalah pencabutan izin usaha. Tentu di sini kalau yang sifatnya sukarela juga sudah ada keputusan dalam rapat anggota ya selaku organ tertinggi dari Badan Hukum Koperasi BWM-nya. Dan nanti di sini juga dana program tentu bisa digunakan untuk penyelesaian kewajiban ya. Nanti berdasarkan asas senioritas mana yang didahulukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan kewajiban ya. Nanti ada asas senioritas. Terus kemudian nanti tentunya dalam hal aset LKMS atau BWM-nya tidak tentunya bisa ada penggunaan ya untuk kewajiban jika tidak mencukupi penyelesaiannya nanti dilakukan secara proporsional ya. Jadi misalkan menghitung dari sisi asetnya aset 100 tetapi kewajibannya ternyata lebih tinggi di angka 150. Nanti tentunya bisa diselesaikan secara proporsional, nanti kan tentunya kepada semua pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan juga nanti asas senioritas. Terus kemudian tentunya apabila ada kelebihan aset dan tentunya di sini diserahkan kepada pemilik program ya setelah dilikuidasi, tentu ini dikembalikan dan tentunya dapat tujuannya niatnya supaya dapat digulirkan kembali ya Bapak Ibu ya, nanti misalkan tentunya minimal yang katakanlah dari sisi dana abadinya itu sudah nanti bisa dikembalikan, tentu konteksnya dalam rangka untuk nanti diputar kembali ya. Nanti kalau misalnya ada beberapa entitas yang nanti memenuhi syarat untuk mengikuti program LKMS BWM sendiri. Nah ini mungkin kalau untuk pengenaan sanksi tadi sesuai yang kami sampaikan sebelumnya ya, karena dia status pengawasan khusus, dan nanti tentunya di sini juga tetap akan ada proses pemberesan penyelesaian dari sisi aset maupun kewajiban. Nah setelah proses izin tentunya tadi setelah kami sampaikan ya, jadi karena sesuai regulasi, karena memang ini dicabut izin usahanya akan diikuti dengan proses likuidasi dan pembubaran ya. Jadi penyelesaiannya tadi telah kami sampaikan yang di angka tahun ya, nanti akan ada pembuatan neraca penutupannya nanti diserahkan ke OJK setelah izinnya dicabut, terus kemudian nanti OJK meminta nanti akan ada auditor yang mengaudit neraca penutupan, yang nanti dasarnya itulah neraca yang sudah diaudit itulah yang nanti menjadi dasar pelaksanaan pemberesan aset dan kewajiban oleh pihak likuidator ke depan. Kemudian selanjutnya ini mungkin kami coba kasih alur ya secara ya, mungkin sebagai gambaran alurnya nanti secara sukarela itu seperti apa. Tentunya ada permohonan pengunduran diri ya, jadi permohonan untuk mengundurkan diri dari program tentu disampaikan secara resmi, yang kemudian disampaikan ini mungkin disertai juga ya dengan petikan berita acara pengunduran diri dari program berdasarkan rapat anggota, karena di sini kan memang diputuskan dalam organ tertinggi dari koperasi itu kan sendiri kan memang rapat anggota. Kemudian juga nanti tentu Bapak Ibu juga rasanya di sini kan nanti dari sisi pemilik program pun juga akan berkoordinasi ya dengan stakeholder terkait karena untuk mendapatkan masukan ya perihal permohonan pengunduran diri dari program BUMN tersebut. Jadi tentu permohonan disampaikan kepada pemilik program, nanti pemilik program pun juga nanti akan berkoordinasi termasuk kepada OJK ya untuk nanti apakah ada isu dari sisi OJK selaku pengawas. Kemudian pemilik program pun juga akan melakukan proses pemeriksaan ya terhadap seluruh aset yang ada di bawah BUMN-nya. Kemudian dari sisi dari sisi proses pemindahan sisa aset ya, karena kan nanti tentunya juga akan ada inventarisasi dari sisi aset sendiri setelah dikurangi kewajiban seperti apa nanti kepada pemilik program, termasuk nanti di sini ada pencabutan surat pencabutan izin usaha ya dari OJK, karena kan memang di sini sifatnya setelah ada proses untuk penyelesaian kewajiban bagaimana transfer sisa
transfer untuk sisa asetnya, terus kemudian nanti juga akan disampaikan permohonan ke OJK untuk melakukan proses pencabutan izin usaha. Nih, mungkin selanjutnya kami ada beberapa hal yang sifatnya di ketentuan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Rasanya di sini memang untuk perizinan sendiri ya, katakanlah ke depan masih ada kebutuhan untuk menambah pelaku ataupun nanti menggantikan pelaku yang diterminasi. Tentunya di sini sebelum menjalankan program BWM tentu sudah harus memiliki izin usaha ya dari OJK selaku LKMS. Tentunya di sini prosedur permohonan perizinan persetujuan usaha, izin usahanya tentu juga nanti akan mengacu kepada PUJK 41/2024 ya, bagaimana nanti syarat dan ketentuan, misalkan sudah ada badan hukumnya, sudah ada organnya, sudah ada kesiapan sarana prasarananya, sudah ada SDM-nya, sudah ada pengurus pengawas pengelolanya, dan kemudian sudah ada alokasi modal ditempatkan. Itu pun nanti akan mengacu kepada ketentuan yang di PJK 41. Mungkin di sini kami ada syarat tambahan karena ini sifatnya untuk program BWM. Nanti di sini kami tetapkan paling sedikit di angka 4 miliar untuk modalnya, dan nanti dapat pula dimungkinkan dengan disesuaikan dengan kebijakan dalam paduan program ditetapkan oleh si pemilik program. Jadi memang nanti akan bisa mengacu juga syarat ketentuannya ke sana. Kemudian kita pun juga punya semacam instrumen ya dari sisi OJK ya. Kalau misalkan kita ingin membangun atau mengembangkan terlebih dahulu ekosistem BUMN yang sudah ada, apabila berdasarkan asesmen OJK nanti disimpulkan belum perlu ditambahkan oleh pelaksana program baru ataupun penyelenggara BUMN yang baru, tentu di sini ada kemungkinan kami di sisi OJK juga memiliki instrumen untuk memutuskan moratorium ataupun kebijakan untuk kebijakan untuk menghentikan terkait dengan penerbitan izin baru ya penyelenggara LKMS BWM sampai dengan batas waktu yang memang nanti bisa ditetapkan lebih lanjut oleh OJK. Jadi artinya jika ada nanti kebutuhan untuk memoratorium, itu nanti akan diserahkan daripada murni asesmen OJK terkait dengan bagaimana efektivitas, bagaimana dari sisi optimalisasi program BWM yang sudah berjalan dari pelaku-pelaku yang sudah ada. Tentunya nanti apabila dinyatakan sudah cukup baik dan memang nanti butuh adanya penambahan pelaku baru yang sifatnya apalagi nanti dari pengganti dari sisi LKMS BWM ini dicabut, tentunya di sini juga dan untuk kemungkinan akan ada proses untuk dibuka kembalinya untuk persetujuan pembentukan BWM baru. Jadi kurang lebih dua instrumen ini nanti akan berbasis bagaimana asesmen OJK terhadap efektivitas program yang sudah berjalan. Kemudian rasanya untuk SE OJK ini nanti berlaku setelah ditetapkan ya, karena di sini polanya tidak perlu disampaikan ataupun perlu dimintakan pengundangan di lembar negara karena ini sifatnya merupakan ini ya paduan teknis lebih lanjut pedoman dari PUJK kita di PUJK 41/2024. Jadi ini dinyatakan mulai berlaku setelah ditetapkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, lebih kurang nanti kami juga mohon bantuan Bapak Ibu jika ada hal yang perlu didiskusikan ataupun nanti diklarifikasi lebih lanjut. Mangga kami persilakan nanti bisa dimanfaatkan waktu dan tempatnya untuk bisa menyampaikan respon, termasuk kalau apabila masih membutuhkan waktu, kami juga memberikan waktu sampai dengan 31 Juli ya, karena surat kami kemarin kalau nggak salah di minggu pertama Juli ya, waktu itu di tanggal 8 kalau nggak salah kami memberikan batas waktu sampai 31 Juli. Mungkin itu dulu dari kami, terima kasih sebelumnya. Mungkin izin kami kembalikan ke Mbak Sari ataupun ke Mbak Suci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Andi Tito untuk pemaparannya mengenai substansi dari RSOJK penyelenggaraan LKMS untuk program BWM. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu peserta yang akan menyampaikan pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom chat pada fitur Zoom ini dengan menyebutkan nama,
lalu dilanjutkan dengan nama instansi dan selanjutnya pertanyaan. Baik, sudah ada masuk pertanyaan di kolom chat dari Bapak Ahmad Agung dan juga raise hand Pak Dwi. Mohon izin ya Pak Dwi, ini kami bahas dulu pertanyaan nomor 1 dari Bapak Ahmad Agung dari BWM Ranah Indah Darussalam Ciamis. Pertanyaannya sebentar. Pertanyaannya sebagai berikut, Pak Tito, bahwa faktor internal, bentar ya Pak. Terkait permasalahan modal sebentar. MS di antaranya karena masalah modal yang masih terbatas, sehingga belum signifikan mendapatkan bagi hasil memadai. Juga produk-produk yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta manajemen lembaga yang profitable. Yang akan kami tanya, apakah ada modal tambahan bagi kami yang sudah sekian lama ini beroperasi? Dan kedua, terkait kendaraan operasional yang terbatas. Karena supervisor ada 3 orang, namun kendaraan roda 2 hanya 2 unit. Demikian, terima kasih. Ya baik Pak Tito, ini izin untuk boleh dijawab dulu Pak. Baik, makasih. Mungkin nanti sebelum kita berikan kesempatan ke Pak Dwi ya nanti ya, Pak Dwi. Jadi tentu bisa menyampaikan beberapa hal-hal yang menjadi substansi dari RSE OJK ini. Mungkin dari Pak Ahmad Agung ya, dari LKMS BWM Ranah Indah Darussalam Ciamis. Jadi memang tentu kami dalam konteks di pengaturan RSE OJK ini ya terdapat ide ya Bapak Ibu ya, terdapat usulan untuk memproporsionalkan kembali ya dari sisi dana abadi tadi ya, karena di angka 3 dan 1 perbandingan 1M untuk modal kerja, 3M untuk yang dari sisi dana abadi ya. Dana abadi sendiri kan tentunya nanti kan ditempatkan dan nanti mengoptimalkan nisbah bagi hasilnya ya dari sisi deposito di perbankan syariah maupun nanti bisa juga dari sisi peningkatan di SBSN ya atau sukuk ataupun bisa dimungkinkan juga nanti membeli karena kan sukuk juga sudah ada sukuk yang retail ya Bapak Ibu ya, ataupun mungkin kalau jika dimungkinkan bisa juga membeli sertifikat Bank Indonesia, tapi mungkin rasanya yang cukup visible untuk bisa kita akses misalkan dengan pola sukuk retail ya yang memberikan pola nisbah bagi hasil yang lebih menarik tentunya ya. Nah ini rasanya kan kita juga pengen mengoptimalkan pendapatan dari sana, selain nanti pola pendapatannya juga jika dimungkinkan untuk bergeser juga sebagiannya ya secara proporsi, nggak di pembiayaan sosial saja, tapi juga di sisi pembiayaan yang sifatnya semi komersil, karena kan tentu pembiayaan sosialnya sendiri kan memang secara segmentasi ranahnya kan memang rata-rata untuk nasabah yang masih dalam tanda kutip membutuhkan bantuan terlebih dahulu ya, untuk karena di sini kan mereka masih berpendapatan di bawah UMR, katakanlah belum terlalu optimal dari sisi pemasukan dari usahanya. Nah ini memang kita coba proporsikan sebagiannya bisa dialihkan ke pendapatan atau pembiayaan yang sifatnya semi komersil sehingga mendapatkan pendapatan. Jadi artinya dari sisi tambahan modal dari sisi internal, kami idenya adalah memproporsikan tadi ya, salah tambahan 1 miliar untuk yang bisa digunakan sebagai modal kerja, ataupun mengoptimalkan dari sisi pembiayaan yang semi komersilnya. Nah ini yang mungkin ya ini jadi pekerjaan rumah kita bersama ya Bapak Ibu ya, karena di sini kan tentu ada kendala modal dan juga nanti di sini juga terkait dengan beban yang sifatnya itu sudah ini sifatnya sudah pasti ya, sudah dibukukan berapa kita sudah mengakui beban, karena di sini ada supervisor yang harus digaji, terus kemudian ada perlu dukungan dari sisi misalkan alat kerja untuk sana pendukung, misalkan inventaris seperti misalkan sepeda motor untuk mendukung operasional dari sisi supervisor, karena kan memang tugasnya memantau atas penyaluran pendanaan yang sudah diberikan kepada masyarakat sekitar pesantren ya Bapak Ibu.
salah satu penawaran yang kami coba usulkan, ya artinya bisa melalui direproporsikan kembali untuk alokasi dari angka 4M yang dana hibah dari pemilik program. Idenya seperti itu, nanti mungkin kami juga tunggu tuh masukan dari rekan-rekan dari Desi Maslahat, maupun nanti juga mengoptimalkan sisi pendapatannya ya, dengan baik dari sisi penempatan dana dari bagi hasil sukuk maupun dari sisi bagi hasil untuk yang mudharabah ke semi komersil. Mungkin itu dulu dari kami, Mbak Sari. Mbak Uci kalau ada tambahan mungkin mangga ya. Ya baik, terima kasih Pak Tito. Mohon izin Pak Tito, di sini juga hadir perwakilan dari BSI Maslahat, uh, Bapak ini Pak Dwi apa yang akan bertanya, atau Pak Mahmud mungkin kalau ingin menambahkan jawaban dari kami, kami persilahkan ya Pak. Dan untuk pertanyaan pertama tadi, jika memang masih belum dapat masih ada pertanyaan lanjutan, mohon disampaikan kembali ya Pak Agung ya. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya, ini dari Pak Dwi Ristianto. Kami persilahkan Pak, silakan. Baik, terima kasih Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Mbak Tito. Terima kasih waktunya. Pertama, kami atas nama dari BSI Maslahat mengucapkan apresiasi Pak atas penyiapan rancangan surat edaran tentang penyelenggaraan BWM ini. Tentunya ini menjadi suatu underlying yang jelas dalam pelaksanaan program BWM selama ini Pak. Jadi mungkin memang ada beberapa hal yang Pak yang mungkin perlu kami konfirmasikan. Mungkin ini ada beberapa yang sifatnya masalah pemahaman dan mungkin juga nanti beberapa hal yang sifatnya teknis. Tapi mungkin saya sampaikan di awal dulu Pak, ini terkait mengenai masalah di ketentuan umum Pak Tito. Jadi di ketentuan umum di poin 2 Pak Tito itu ada BWM adalah program sosial yang dibentuk dengan tujuan menyediakan akses permodalan bla 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 gitu Pak ya. Nah, menurut hemat kami Pak, tanggapan kami ini kata sosial ini kami khawatir menimbulkan persepsi bahwa program tersebut bersifat hibah atau habis sehingga keberlanjutan program itu dikhawatirkan tidak dijalankan karena ini juga case ini juga terjadi di 1-2 BWM sehingga kemudian terjadi NPF yang tinggi. Nah, mungkin kami usulkan Pak, barangkali diksi sosial itu bisa diganti dengan pemberdayaan, Pak. Sehingga program BWM adalah program pemberdayaan yang dibentuk dengan tujuan menyediakan akses permodalan dan selanjutnya, Pak. Itu usulan pertama kami terkait mengenai masalah sosial. Kemudian yang kedua juga masih di dalam ketentuan umum Pak Tito, ini kaitannya sama poin ketiga Pak. Jadi pemilik program mendapatkan izin dari Kementerian Agama dan selanjutnya. Nah, ini kami melihat Pak, mungkin untuk pemilik ini apakah tidak lebih tepat sebagai pengampu program gitu Pak? Karena kan kami dalam hal ini kan menerima dana kemudian kami mengelola gitu Pak. Sehingga kalau kami mengusulkan pemilik program dalam hal ini adalah sebagai pengampu program Pak. Jadi kita diberikan kuasa untuk menjalankan program tersebut Pak. Nah ini dari sisi kata Pak. Kemudian yang ketiga juga dari sisi ketentuan ini kami melihat perlu juga Pak ditambahkan mengenai definisi dana program BWM Pak. Karena kami belum melihat ada hal tersebut Pak, sehingga perlu kita definisikan bahwa dana program BWM adalah dana yang berasal dari donatur yang diserahkan kepada LKMS melalui pengampu program untuk kebutuhan pendirian dan modal operasional BWM. Nah, ini mungkin dari sisi ketentuan umum Pak Tito. Kemudian juga tadi kaitannya mengenai masalah istilah sosial tadi Pak, sehingga mungkin kami juga mengusulkan Pak di dalam skema pembiayaan kan kita ada dua kan Pak, di mana ada skema sosial dan skema semi komersial. Kami juga usulkan agar kemudian skema sosial itu bisa diganti dengan skema non komersial dan kemudian skema semi komersial Pak. Nah ini
agar selaras dengan pada saat di awal, sehingga sosial ini kami coba hilangkan agar persepsinya menjadi lebih positif, Pak. Mungkin itu dulu Pak Tito, sebelum nanti kami beberapa hal yang lain, coba kami akan memberikan kesempatan juga kepada teman-teman yang lain. Demikian Pak Tito, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Dwi untuk pertanyaan dan juga beberapa masukan yang sudah kami catat juga. Selanjutnya apakah Pak Tito mau langsung menanggapi atau ke pertanyaan? Baik, Langsung Pak, ya, makasih Pak Dwi atas masukannya tadi Pak Dwi. Jadi mungkin izin nanti kami juga mohon disampaikan juga Pak ya untuk respon tertulisnya Pak ya. Mungkin kami yang pertama tadi dari sisi pendefinisian setuju Pak. Jadi rasanya sih memang kita perlu ini ya penggunaan terminologi sosialnya perlu agak sedikit hati-hati ya Pak ya. Jadi jangan Iya, betul Pak. sifatnya ini tidak ada kontraprestasi ya Pak ya. Jadi baik, nanti kami juga bisa sesuaikan Pak. Jadi istilahnya program untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ya. Jadi artinya di sini nanti dalam rangka penyediaan akses permodalan ya dari sisi masyarakat di sekitar pesantren kalau seperti itu dengan pola pendampingan. Terus mungkin dari sisi pemilik program mungkin secara pendefinisian nanti coba kami restruktur kembali ya. Jadi artinya di sini ada lembaga amil zakat yang diberikan mandat sebagai pengampu kurang lebih. Jadi sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama selaku instansi yang berwenang, dan sifatnya itu nanti diberikan mandat untuk sebagai pengampu dalam rangka untuk bertanggung jawab terkait keberlangsungan dari program atau sebagai pengampu program ya. Idenya seperti itu. Dan juga tadi dana ininya nanti kan kami coba juga ya untuk dana program Pak ya, nanti kan kami coba detilkan karena sifatnya ini kan memang nanti berasal dari ini ya, dana kebajikan ya, dana ZIS ya yang memang dikumpulkan sebagai oleh amil zakat, lembaga amil zakat yang nanti diupayakan untuk dioptimalkan dalam sifatnya itu untuk program yang sifatnya produktif ya, untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat. Nanti kan kami coba tambahkan dari sisi untuk dana program. Plus tadi Pak mungkin setuju kami masukannya Pak, terima kasih sekali lagi terkait dengan idealnya kita inginkan bergulir ya Pak ya, jadi bergulir sehingga nanti bisa kemanfaatan itu bisa berlanjut, bisa istilah tuh yang sukses itu bisa ditularkan ke yang lain ya, jadi bisa digulirkan secara terus-menerus ya kepada masyarakat sehingga nanti ya idealnya kan bisa mengurangi masyarakat yang sifatnya itu nanti dikategorikan miskin, bisa kita kurangi lah kurang lebih. Artinya nanti kami coba formulasikan Pak ya, artinya ada yang sifatnya nanti sudah full komersil ya, yang tadi menggunakan akap-akap yang sifatnya mudharabah maupun yang ketijaroh ya, maupun nanti menggunakan yang sifatnya semi komersil ya, yang non komersil itu semi ataupun non komersil Pak, ini Pak idealnya Pak. Jadi ada komersil ataupun ada semi atau non komersil nih Pak. Mungkin gimana Pak kira-kira Pak? Jadi kami usulkan yang sosial itu diganti dengan non komersial, non-komersial kemudian baru ya non komersial, kemudian dengan semi komersial karena memang kan belum komersial penuh gitu Pak. Baik. Jadi nanti kita coba ganti terminologinya non komersial Pak ya, komersial untuk yang tadi ya, yang untuk MBR, untuk masyarakat masih kategori di bawah garis kemiskinan karena dia masih di bawah pemasukannya di bawah UMR. Nanti kami coba kategorikan secara skim pendanaan ataupun pembiayaan yang sifatnya itu non komersial. Baik Pak, makasih Pak sekali lagi, kami mohon izin kami juga nunggu ini Pak ya respon tertulisnya juga Pak Dwi ya. Makasih Pak Dwi. Lagi. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Tito untuk tanggapannya. Kami juga ingin menyampaikan kepada Pak Dwi untuk mohon tanggapan yang juga diberikan secara lisan pada RDP pagi ini. Juga kami tunggu tanggapan dari BSI Maslahat yang melalui surat formilnya ya Pak ya. Kami tunggu bisa dikirimkan juga melalui email agar kami memiliki pemahaman yang sama lagi, yang lebih dalam lagi mengenai tadi usulan-usulan yang dari BSI Maslahat sampaikan itu ya Pak ya.
Terima kasih, Siap. Pak. Baik. Ya, selanjutnya Pak Tito, ini ada dua lagi yang raise hand dari Aslindo. Namun sebelumnya saya coba berikan kesempatan dulu kepada Ketua Asosiasi Aslindonya, kepada Bapak Burhan. Tadi saya lihat ada Pak Burhan hadir juga. Apakah Pak Burhan dalam sesi pertanyaan pagi ini ada pertanyaan juga, Pak, atau memang sudah diwakilkan oleh pengurus Aslindo lainnya ini, Pak? Ya, Pak terima Burhan? kasih Ya, Mbak ya. Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang kami hormati Pak Tito, Pak Dwi dari BSI Maslahat, teman-teman LKMS program BWM yang saya hormati. Pada kesempatan pagi siang hari ini, uh, mungkin saya lebih banyak menyimak juga Pak Tito, Mbak Sari terkait dengan program ini. Pada prinsipnya kami selalu mendukung dan kami selalu berupaya dari Aslindo untuk bisa mendorong seluruh program BWM ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana sesuai dengan harapan yang uh, sering disampaikan dengan teman-teman pengurus BWM, yang sehingga akan bisa memberikan kontribusi khususnya Pak Dwi, Pak Tito, kepada masyarakat miskin khususnya di lingkungan sekitar pondok, yang bisa kita bantu dari sisi pembiayaan yang tidak memberatkan bagi mereka. Harapannya itu bisa memberikan eh, memberikan kontribusi kepada masyarakat, minimal kita bisa membantu dari sisi lembaga kita, lembaga keuangan mikro dan Aslindo khususnya dinaungi oleh Aslindo, dan bisa memberikan dukungan kepada seluruh pengurus juga untuk perihal masalah kompetensi, juga perihal masalah pengalaman kita dari lembaga keuangan lainnya yang bergerak juga hampir sama juga, yang pemberian kreditnya juga banyak yang di bawah 10 juta Pak Tito, yang pemberian kreditnya juga tanpa agunan juga yang sudah teman-teman lakukan. Artinya hampir ada kesamaan yang tidak terlalu jauh dari segmen pembiayaan, dari masyarakatnya juga, terus dari eh, mungkin karakteristik juga tanggung renteng juga ada di situ. Artinya kita bisa saling membantu untuk memberikan masukan dari dasar pengalaman kita. Mungkin dari saya memberikan masukan itu, Mbak Sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Pak Burhan untuk masukannya, dan terima kasih juga untuk bantuan koordinasinya untuk kami menyampaikan undangan dan permintaan tanggapan ya Pak kepada seluruh pengurus LKMS BWM di seluruh Indonesia. Sehingga pada pagi hari ini banyak juga yang sudah hadir dari teman-teman pengurus BWM di RDP pagi ini. Terima kasih banyak Pak Burhan. Selanjutnya ada dua pertanyaan yang raise hand, Pak. Pertama itu Bapak UU Sanusi dari pengurus Aslindo. Kami persilahkan waktu dan tempat. Ya, izin. Makasih. Terdengar suaranya Bapak Ibu? Agak sedikit Halo? kecil Pak Uus, punten. Oh, bentar. Ya, kedengaran tapi kecil, Pak. Boleh Kecil ya, diperbesar bentar. lagi. Saya coba lihat volumenya. Udah mentok 100%, jelas Bapak Ibu? Ntar volumenya agak gede deh. Halo? Cukup Pak kayaknya Pak. Cukup ya? Ya, boleh coba Baik. Pak. Lanjut aja dulu, Oh, Pak. iya. Baik, terima kasih nih Pak Tito dan Mbak Sari. Mohon izin Pak Ketua Umum, Pak Burhan, dan Pak Dwi, serta Bapak Ibu pengurus Aslindo dan teman-teman dari pengurus dan pengelola LKMS program BWM. Izin saya nih, kalau undangan sebagai pengurus Aslindo, Pak Tito atau Wasekjen, namun saya juga
sebagai pengelola dari Bank Wakaf Mikro nih, program BWM tersebut, LKMS. Jadi ini poin-poin yang ingin saya tanyakan tadi, alhamdulillah sih sudah diwakili oleh Pak Dwi ya, karena memang sosial itu nanti akan multi tafsir Bapak Ibu semuanya. Nah, yang kedua, saya tadi makasih banyak nih Pak Tito sampai 12 bab ya. Kemarin semalam saya coba nanti mungkin untuk detailnya saya akan bersurat juga nih Pak Tito, karena banyak yang kita mau tanyakan persepsinya, khawatirnya salah gitu kita sebagai pengelola atau pengurus Bapak Ibu. Nah, pertama, saya belum melihat nih Pak Tito di surat edaran itu untuk perlakuan atau mekanisme LKMS program BWM ini yang sudah mendapatkan modalnya itu sebesar 8 miliar Pak. Saya ngelihatnya itu baru 4 miliar ya, karena di 62 LKMS BWM itu ada 4 kalau tidak salah PKP sendiri saya ya Bapak Ibu sekalian, terus Lampung ya, Oku Timur, dan juga Tasik kalau nggak salah. Itu ada 4 nih Pak. Tapi saya lihat belum ada di surat edarannya. Nah ini mungkin apakah saya salah baca apa gimana, nanti mohon penjelasannya. Nah lalu untuk kedua, saya belum juga lihat Pak, saat ini kan di surat edaran itu pinjamannya dalam bentuk kelompok ya Pak. Kami setuju Pak kelompok tersebut, namun jika sudah nasabah lebih dari 2 atau 3 tahun atau bahkan 4 tahun, boleh kiranya kita meminjamkan ke perorangan Pak. Itu sangat, apalagi nanti kita akan ada mekanisme peminjaman dengan semi komersial Pak. Jadi lebih lebih ternyata dengan kelompok itu ternyata ada tantangan sendiri juga Pak. Nah, mudah-mudahan nanti dengan perorangan di surat edaran itu kita lebih lebih bagus nih Pak. Nah, yang ketiga Pak, belum adanya izin Pak, karena kami di BWM PKP ini di DKI ya Pak, yang batasannya itu sangat padat ya Pak ya, lintas kecamatan ya Pak, bahkan lintas kota, bahkan luar DKI, karena saya di PKP itu perbatasan Bekasi dan Depok, perluasan wilayah belum kelihatan di situ Pak. Mungkin apakah diatur di surat edaran atau apa gitu Pak. Jadi nanti mungkin bisa jadi concern di surat edaran tersebut, biar persepsi kita sama. Saya setuju juga tadi dana program BWM baiknya didetailkan Pak, karena yang tadi ada yang dapat 4 miliar, ada yang 8 miliar, dan mekanismenya 1 penyaluran, 3 dana abadi gitu Pak. Itu lebih lebih konkret dan detail Pak. Nah, berikutnya Pak, mohon ini mohon maaf agak banyak nih Pak. Nanti mungkin ini ya Pak ya, izin Pak. Nah, berikutnya terkait dengan kita ketahui LKMS BWM ini izinnya sudah koperasi semua ya Pak ya. Jadi tidak ada PT ya Pak ya. Nah, ini kami ini sekarang kemarin baru RAT nih Pak. Alhamdulillah dihadiri oleh Pak Dwi OJK, OJK, tapi karena ada kabar buka, jadi kepala OJK Jabodebeknya itu pas mau hadir, kebetulan ibunya meninggal jadi tidak bisa hadir Pak. Tapi sivitas keterkaitan stakeholder alhamdulillah hadir semua Pak, Lasnas, Pinbuk, dan Bank DKI. Nah, kami ada perubahan Pak, pengurus dan pengawas. Nah, mungkin nanti di surat edaran atau di paduan program itu, karena belum diatur dalam tanda kutip ya Pak ya, gaji pengurus atau pengelola Pak. Jadi mereka itu ya, karena mohon maaf sudah hampir 4 sampai 5 tahun belum ada kontribusi dari BWM, jadi kebanyakan mereka mundur Pak. Mungkin bisa diantisipasi di edaran atau di SOP paduan program untuk ya dana mungkin gaji atau insentif itu untuk pengurus atau pengawas Pak, seperti itu Pak. Dan itu dulu Pak, mungkin mohon arahan biar kita di lapangan nih Pak. Dan alhamdulillah kan nih sesuai dengan amanat roadmap LKM ya tahun 2024-2028, yang tentunya motonya itu pengembangan dan penguatan ya Pak. Mudah-mudahan LKMS BWM ini menjadi
ikut juga Pak sesuai dengan LKM pada umumnya Pak, kemandirian tersebut Pak. Terima kasih Pak Tito dan Pak Dwi dan Pak Burhan atas motivasi dan arahannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh. Ya, terima kasih Pak Uus untuk beberapa pertanyaan dan masukannya Pak ya. Seperti tadi kami juga sampaikan kepada Pak Dwi yang dari BSI, kami juga izin menyampaikan bahwa setiap pertanyaan ataupun masukan mohon disampaikan juga secara tertulis ya Pak, agar kami Siap, Bu, siap. biar nggak kelewat juga gitu. Dari kami juga akan menambahkan, pasti memasukkan ke dalam matriks tanggapan kami Pak untuk nanti dibahas oleh tim besar kami di pengaturan PVML. Ya, selanjutnya Pak Tito untuk boleh memberikan tanggapannya atas pertanyaan maupun masukan yang disampaikan oleh Pak Uus. Makasih Pak Paus dari Aslindo Pak ya. Makasih Pak Paus. Jadi Aslindo dan LKM BUM PKP Pak. oh LKM Kebetulan, BPKP. iya. Baik. di Jakarta satu-satunya nih Pak Tito. Satu-satunya Pak Jakarta. Baik Pak. Makasih Pak Paus. Iya Pak, mohon Jadi arahannya Pak. terima kasih sekali lagi atas masukan ininya. Jadi mungkin akan jadi bahan evaluasi kami juga Pak ya. Pertama mungkin tadi yang berkenaan dengan terminologi sosial, ya mungkin tadi coba kita carikan lah istilah, misalkan terminologinya kita pakai terminologi yang pembiayaan komersil dengan pembiayaan non komersil. Nah, itu mungkin yang pertama Pak. Yang kedua Pak, masalah terkait dengan distribusi untuk dana hibahnya Pak. Jadi artinya memang kami di sini menetapkan distribusi dana hibah sekurang-kurangnya kan di angka 4M ya kalau nggak salah di sisi kami atur itu. Sekurang-kurangnya paling sedikit mah bahasa kita itu 4 miliar rupiah, dan ini nanti juga disesuaikan dengan kebijakan dari panduan dari pemilik program. Jadi kalau memang misalkan di sana ada angka yang memang nanti dialokasikan lebih tinggi, nanti bisa disesuaikan. Jadi rasanya kami di sini coba untuk ini juga Pak ya. Jadi kalau untuk nanti berkenaan dengan distribusinya ya. Jadi kalau misalkan kami menggunakan angka yang misalkan 4M, distribusinya kan kami nanti juga sekitar 2M ya yang akan dikunci di dana abadi, dan mungkin nanti selebihnya ya yang 2M selebihnya itu bisa digunakan sebagai untuk modal kerja ya, termasuk nanti bisa alokasinya kan untuk membiayai operasional ya, termasuk nanti kalau ada beban operasional dalam bentuk beban gaji ya, termasuk nanti kan kalau nggak salah juga bisa memanfaatkan nisbah bagi hasil juga ya atas dana abadi tersebut, karena kan kami juga memungkinkan selain di deposito perbankan syariah juga bisa nanti ditempatkan di sukuk ya. Sekali lagi itu mungkin nanti kami coba, artinya apa yang sudah berjalan kan itu nanti tentunya bisa disesuaikan dengan dengan ketentuan yang nanti ditetapkan di RSE OJK ini, jadi bisa dioptimalkan lebih baik ya dari sisi tambahan ekstra tambahan 1M di posisi untuk modal kerjanya ya, karena yang dikunci ada di angka 2 miliar. Terus kemudian kami juga rasanya juga sudah menetapkan ini ya pola-pola pengaturannya itu nanti juga katakanlah selain untuk meningkatkan kompetensi ya tentu BWM akan jalan dengan baik jika nanti dari sisi orang-orang itu diberikan kesejahteraan yang mencukupi ya, kurang lebih ya. Artinya mereka ada dibayar remunerasinya, dan tentunya di sini kan nanti bisa disesuaikan berbasis kinerjanya Pak ya. Jadi nanti tentu kalau misalnya kinerjanya lebih baik, nanti tentunya bisa diberikan remunerasi yang menyesuaikan dengan kinerja yang katakanlah yang sudah memenuhi ataupun melampaui dari sisi target. Nah, untuk sumbernya tuh rasanya sih ini juga kita bisa memungkinkan ya, karena kan sumber tadi dana abadinya kan yang kami kunci kan juga sudah diproporsikan kembali ya, yang tadinya 31 menjadi yang 22, jadi rasanya itu juga bisa nanti mengoptimalkan dari sisi sumber pendanaan dari sana untuk membiayai operasional Pak. Jadi rasanya untuk yang sudah LKM SBWM yang sudah berjalan, yang sudah operasionalnya efektif, tentunya nanti segera bisa diberlakukan efektif ketentuan ini setelah nanti ditetapkan. Jadi ya rasanya itu bisa kita optimalkan seperti itu Pak ya, kalau untuk nanti bagaimana nanti pembebanan dari sisi beban remunerasi ataupun
beban SDM dari sisi LKMS BUMN. Kemudian apa ada yang kelewat nggak tadi Mbak Basari yang belum tak respon? Pinjaman perorangan Pak, izin. Oh ya, pinjaman perorangan ya. Oke. Sebenarnya kita dari sisi ini ya apa? Dari sisi ketentuan sendiri kan memang polanya kan untuk penyaluran pembiayaan ini kan memang katakanlah ditujukannya kepada apa ya? Masyarakat lah artinya ya. Jadi memang kami tidak spesifik mengharuskan ataupun melarang ya dalam bentuk pendanaan kepada perseorangan. Tapi nanti kan tentunya perseorangan tersebut kan nanti juga tetap akan tergabung ya. Jadi ya nanti dengan apa secara tanggung renteng tadi Pak ya. Jadi memang nanti penyalurannya kan bisa disalurkan secara mekanisme berkelompok atau polanya itu terhadap per individu masing-masing dengan nanti tetap ada mekanisme tanggung renteng ya. Jadi ya masing-masing nanti ya punya tanggung jawab terhadap kelompoknya walaupun nanti secara penyalurannya itu bisa disalurkan ke per individu ya Bapak ya. Jadi kan karena kan tentunya di sini kan kita juga ada pembiayaan yang sifatnya yang tadi yang non komersil yang tadi awalnya kami labelin dengan yang sosial, tentu kan ya kami nggak apa tidak mensyaratkan dia harus dalam bentuk kelompok nantinya artinya apabila dalam perseorangan itu kan nanti tetap diberikan tapi secara tanggung rentengnya nanti tetap akan bertanggung secara tanggung renteng nanti dalam kelompoknya dan nanti juga akan ada pola halokahnya kan tetap nanti kan ya dia ngikut di kumpi mana dia ikutnya kurang lebih seperti itu kan jadi kan nanti di kumpi 1 atau misalkan nanti dia akan ada 2 ataupun sampai dengan 5 kumpi maksimal untuk di halokah mingguan yang sifatnya kan tujuannya kan untuk memantau dari sisi kinerja usaha dari masing-masing masyarakat yang mendapatkan pendanaan tadi walaupun nanti ya polanya juga bisa nanti pola kelompok ataupun pola tanggungan. Seperti itu Pak kurang lebih Pak kalau untuk ini. Jadi jangan khawatir kami tidak melarang artinya di sini pinjaman ataupun pendanaan yang diberikan dengan akord termasuk ya apakah ini nggak boleh dengan perorangan itu tidak. Kemudian yang untuk ini Pak rasanya perlu diperhatikan juga kalau untuk yang pembiayaan wilayah melintasi wilayah Pak ya karena kan kami nanti tentunya juga akan melihat sepanjang dari sisi ini ya apakah kan kita kan misalkan kita sudah punya yang sifatnya itu kabupaten kota, kecamatan ataupun lingkup ke desa kelurahan. Tentunya kami perlu melihat nih apakah individu yang menerima pembiayaan tersebut apakah dalam wilayah operasional sama baik dari sisi mungkin domisili ataupun mungkin bisa saja kita berpikir kepada tempat lokasi usahanya. Lokasi usahanya misalkan katakan gini, misalkan kita di Kabupaten Bekasi nih. Terus kemudian nasabahnya itu memang usahanya di Kabupaten Bekasi, tapi mungkin secara KTP dia domisilinya di kota ya. Sebenarnya itu tidak masalah Pak, karena kan sifat tempat usahanya itu bisa dikaitkan dengan di kabupaten setempat yang tempat kita bisa. Mungkin itu Pak sedikit responnya dan mungkin nanti kami tunggu juga Pak ya respon tertulisnya sebagai bahan pengayaan materi kami. Makasih Pak Us. Siap, makasih Pak. Terima kasih Pak Tito untuk penjelasannya. Ya, izin juga di sini hadir juga dari Satuan Kerja Pengawas Syariah dengan Bapak Ukir. Mungkin Bapak ada yang ingin mau ditambahkan dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Pak Tito, Pak Ukir, atau ada tambahan masukan juga? Oke, salam hormat. Maaf tadi. Aduh, Mbak Sari ini. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Tito, Pak Dwi, Bapak Ibu sekalian, Mas Uus. Ya, mungkin tambahan saya gini aja, Mbak Sari ya, Mas Tito, bahwa ini kan sebenarnya tidak lepas dari PUJK mengenai LKM ya. Artinya tadi mungkin yang saya dengar tadi dari pertanyaan dari Mas Uus tadi terkait dengan perluasan lingkup usaha ya itu kan tetap harus mengacu kepada PUJK LKM gitu ya. Jadi kan sudah ada LKM skala apa namanya kecil, menengah, besar itu kan ya. Jadi kan sebagian besar LKM ini kan BWM kan atau bahkan seluruhnya ya itu kan apa skala menengah itu kan ya.
Iya, betul, Pak. Nah, itu kan lingkup kecamatan gitu kan. Nah, artinya ya mestinya tunduk pada itu gitu kan. Ketika kemudian harus perluasan ya mestinya lihat lagi tuh di POJK mengenai LKM gitu. Jadi saya kira ini tidak akan lepas dari POJK yang di atasnya gitu ya, pengaturan mengenai LKM secara industri gitu. Jadi mohon nanti dapat dipahami bahwa meskipun ini memang program khusus ya, program pilihan, tapi tidak lepas dari pengaturan di dalam POJK mengenai KM, termasuk yang terkait dengan tadi, Mas Tito ya, mengenai terminasi dan CIU. Itu juga semuanya nanti akan tunduk pada POJK mengenai LKM. Memang bedanya nanti terkait dengan terminasi programnya itu nanti, itu Ya, tugasnya Pak Dwi nanti. Nah, itu kan memang harus ada semacam dua dua step itu ya. Jadi ada terminasi program yang terkait dengan program BWM dan kemudian baru cabut izin usaha dari OJK. Nah, ini yang mungkin membedakan, bukan mungkin memang membedakan antara LKMS program BWM dengan LKMS atau LKM secara umum. Tapi selebihnya saya kira juga sama, bahkan yang sekarang pun kan juga sudah dibuka tuh penempatan dana pada instrumen SBN syariah gitu ya, atau surat berharga syariah negara. Artinya juga ini sama sebenarnya. Pertama juga biar inline dengan pengaturan di PJK mengenai LKM, dan yang kedua memang memberikan kesempatan ini untuk memperbesar eh, pendapatan bagi KMS BWM. Tadi kan ada banyak isu tuh terkait dengan masalah pendapatan yang terbatas segala macam kan, kemudian juga dampaknya ke masalah honorarium, gaji kepada para pengawas, pengurus dan pengelola, termasuk tadi terkait dengan masalah kendaraan bermotor operasional gitu kan ya. Itu kan nanti kan akan jadi satu rangkaian tuh. Kalau nanti misalnya pendapatan sudah meningkat bagi LKM SBW itu, harapannya kemudian memang bisa memperbaiki oh, penggajian gitu kan ya. Terus kemudian juga syukur-syukur nanti bisa mengadakan pengadaan kendaraan. Tapi intinya bahwa memang ini kita sih lihatnya dari aspek fundamentalnya dulu, dari aspek pendapatan dari KMS BWM diperbaiki. Nah, nanti mudah-mudahan efeknya nanti akan tadi berlanjut ke masalah remunerasi, terus kemudian juga kelengkapan infrastruktur dari KMS BWM, termasuk misalnya nanti pengadaan kendaraan dan sebagainya. Tapi itu jangan diminta dulu, tapi dibuktikan dulu nanti dengan perbaikan kinerja dari BBM-nya, sehingga nanti kalau memang sudah membaik, tentu nanti dampaknya adalah tadi pendapatan meningkat, terus kemudian dari sisi mudah-mudahan nanti ya remunerasi dan sebagainya nanti juga meningkat. Mungkin itu dari saya, Mbak Sari. Selebihnya saya sudah tadi penyimak tadi ya, sampaikan Mas Toto tadi, saya sepakat aja. Jadi memang ini harus harus ada perbaikan-perbaikan lah dari sisi program BWN-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ukir untuk tanggapan penjelasannya yang disampaikan dari Satuan Kerja Pengawas Syariah PVML. Ya, selanjutnya masih ada satu pertanyaan resen dari Bapak Muhail, tapi mohon izin ya Pak Muhail, ini saya lihat juga di sini ada yang resen dari Pak Mahmun. Pak Mahmun ini perwakilan dari BSI Maslahat juga ya Pak ya. Mungkin ada tanggapan dulu, izin dulu ya Pak Muhail ya untuk tanggapan dari BSI Maslahat dulu ya Pak ya. Setelah ini baru nanti Pak Muhail yang akan kami berikan kesempatan bertanya secara langsung. Silakan Pak Mahmun, kami persilakan waktu kesempatannya untuk menyampaikan tanggapan. Baik, terima kasih Mbak Sari, Pak Tito, yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya ada banyak sih yang sudah kami inventarisir di tanggapan. Sebenarnya kami juga sudah tuliskan di format yang disampaikan oleh OJK di matriks itu ya. Insya Allah mungkin juga, dan kami juga di internal sudah melakukan ini Pak meeting untuk menanggapi. Tapi ada satu yang mungkin ingin saya tanyakan ya. Pertama soal pemeriksaan Pak Tito. Jadi kalau kami lihat tuh perihal pemeriksaan di definisinya itu kan dan siapa yang memeriksa itu kan eh, ini kaitannya sama OJK ya Pak. Dan ini juga mungkin kaitannya sama tugas dan fungsi kami gitu. Apakah
dari sisi pemeriksaan tadi yang yang di atau di SEOJK ini, apakah kemudian kami ya, sebagai program nanti itu tidak diperkenankan misalnya melakukan pemeriksaan doang, karena tentu kami juga selama ini praktiknya melakukan monitoring dan evaluasi ya Pak. Tentu kami juga melakukan pemeriksaan ke LKMS BWM, sementara di sini misalnya itu belum belum disebutkan gitu Pak, apa namanya definisinya agak agak lebih sempit ke OJK ya, pemeriksaan. Nah, itu sih Pak. Apakah setelah ini terbit kami tidak diizinkan lagi melakukan pemeriksaan terhadap BWM? Makasih itu aja Pak. Gitu. Terima kasih. Baik, makasih Pak Mamun. Mungkin izin Mbak Sari coba saya respon dulu. Sebenarnya kan konteks dari sisi BSI Masalah selaku pemilik program kan tentu juga punya peran ya Bapak Ibu ya, nanti dalam rangka untuk melakukan pemantauan, karena di sini bahasa yang kami rincikan di draft surat SEOJK-nya ini melakukan evaluasi pelaksanaan program dari sisi program BWM. Jadi artinya kan tentu evaluasinya ya bisa dilakukan evaluasi dalam bentuk dia memantau, baik nanti mendapatkan laporan misalkan, ataupun memang melalui proses ini pemantauan langsung ke tempat dari sisi kantor ataupun tempat usaha dari sisi LKMS BWM. Jadi rasanya mungkin nanti kami coba akan ini lagi saja Pak ya, nanti dari sisi pemilihan kalimatnya ya, karena di sini pemilihan kalimatnya melakukan evaluasi pelaksanaan program. Jadi sebenarnya itu melalui proses pemantauan langsung ya, melalui proses pemeriksaan itu akan sangat mungkin, dan sifatnya kan nanti berdasarkan hasil evaluasi tersebut bisa menyampaikan semacam ini kira-kira rekomendasinya apa sih kepada OJK. Jadi hasil pemantauannya, hasil evaluasi pelaksanaannya kepada OJK seperti apa sebagai bagian dari sumber informasi OJK, kira-kira nanti dalam rangka untuk tindakan pengawasan apa yang nanti OJK dapat tetapkan terhadap LKMS BWM bersangkutan. Jadi mungkin sekali lagi jangan khawatir Pak, jadi kami tidak mengambil porsi nanti teman-teman dari pemilik program ya, dari sisi BSI Maslahat untuk bisa lakukan proses pemantauan ya terhadap, karena kan di sini kan tentunya ada dana hibah yang nanti disalurkan melalui BSI Maslahat oleh BSI Maslahat kepada LKMS BWM yang tentunya difungsikan sebagai pengampu program ya, jadi nanti sebagai yang memang mendapatkan mandat ya dari pihak-pihak donatur, pihak-pihak menempatkan dana sosialnya dari dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Ini kan tentu ada ini ya Pak, ada proses yang perlu dipastikan akuntabilitasnya ya Pak. Jadi ya nanti kami jadi masukan kami untuk nanti bisa merumuskan kira-kira yang lebih mencerminkan ya Pak ya, dalam konteks fungsi pengampuan ini sendiri, fungsi sebagai penanggung jawab, dan juga untuk bisa menjalankan proses evaluasi pelaksanaan program. Ya tentu kami akan sangat terbantu Pak dengan adanya proses pemantauan ataupun evaluasi dari BSI Maslahat terhadap LKMS BWM. Jadi apa yang mungkin kami tidak ketemukan bisa saja nanti dapat diketemukan dari teman-teman BSI Maslahat, yang bisa jadi nanti sebagai bagian nanti untuk tindakan pengawasan apa yang kami mungkin itu dulu Pak. Nanti kami juga mohon izin nanti dari tempat Pak Mamun juga nanti bisa menyampaikan dari BSI Maslahat untuk ininya Pak ya, apa yang tertulisnya. Mudah-mudahan ini kita punya waktu ya cukup sih ya Pak, kurang lebih seminggu ya Pak, ini ada 31 Juli Pak kami mungkin diberikan kesempatan ya, walaupun mungkin kalaupun kami nerimanya agak lewat waktu ya, tentu kami akan tetap proses untuk dilakukan penelahan, dan juga nanti untuk finalisasi lebih lanjutnya kami nanti tentunya akan menyampaikan presentasi kepada pimpinan kami untuk hasil penelahan kami dan juga nanti hasil publikasi. Mungkin demikian, makasih sekali lagi Pak Mamun. Ya, kasih Pak Tito. Terima kasih Pak Tito untuk tanggapannya, dan terima kasih juga Pak Mamun untuk masukan yang diberikan. Ya,
kami tunggu untuk tanggapan yang akan disampaikan secara formil ya Pak, melalui surat yang bisa dikirimkan melalui email. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan melalui raise hand Pak. Ini dari Pak Muhail, pengurus Aslindo. Kami persilakan waktu dan tempatnya kepada Bapak Muhail. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tito, Ibu Santi, Ketua Umum Aslindo, nggih, Pak Burhan, dan rekan-rekan semua dari Aslindo dan rekan-rekan BWM LKMS. Nggih. Izin saya Muhail, nggih, pengawas Aslindo. Nggih. Ini mewakili rekan-rekan LKMS atau BWM, khususnya di KOJK Purwokerto ada beberapa hal yang dititipkan kepada kami, nggih, pengurus Aslindo untuk ditanyakan kepada Pak Tito. Untuk yang pertama mungkin untuk penanganan kredit bermasalah nih, untuk penanganan kredit bermasalah, apakah nanti di SEOJK yang baru itu akan diatur khususnya untuk penghapus bukuan pinjaman untuk pinjaman yang bermasalah. Seperti itu. Terus yang kedua, kalau dulu pada saat pendirian BWM itu kan ada pendampingan operasional dari Lasnas itu. Nah, ada kemungkinan lagi nggak ada pendampingan ulang untuk operasional, mengingat penimbangan sekarang banyak pengelola-pengelola dari BWM, LKMS yang notabene baru lagi untuk operasional secara syariah kan banyak yang belum tahu gitu loh. Ada memungkinkan nggak adanya pendampingan kembali. Terus selanjutnya untuk selain pengurus di BWM atau LMS, berapakah jumlah minimal pengelola di BWM atau LKMS? Karena sekarang ada beberapa pekerjaan yang nyata ya mohon maaf dikerjakan masih oleh pengurus gitu, Mas. Jadi ada rangkap jabatan lah itu loh. Jadi mohon masukan untuk jumlah minimal pengurusnya itu berapa. Terus tadi menyambung yang disampaikan oleh Wakil Ketua nggih, Mas Uus itu untuk pinjaman tanggung renteng, nanti diatur nggak untuk skema kredit tanggung renteng itu dengan pola angsuran bulanan bukan mingguan, itu diperbolehkan apa enggak? Mungkin sementara itu nggih, titipan pesan dari rekan-rekan pengelola BWM atau LKMS di wilayah OJK Purwokerto melalui saya ini pengawas Aslindo. Mungkin sementara itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhail untuk beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Baik, selanjutnya Pak Tito, kami persilahkan untuk waktu dan tempatnya untuk menanggapi dari pertanyaan Bapak Muhail. Makasih. Makasih Pak Muhail atas respon masukannya tadi Pak. Mungkin yang saya coba ini Pak ya, urut kacang dari yang disampaikan Pak Muhail tadi ya. Pertama mungkin berkenaan dengan kualitas pembiayaan apa kualitas aset pembiayaan Pak. Jadi memang secara ketentuan kita kan memang pengaturannya itu sudah memperhitungkan lewat waktu dari ini Pak ya, dari batas jatuh tempo. Jadi ini sifatnya itu nanti sudah pengklasifikasian 5 klasifikasi ya, mulai dari lancar dengan perhatian khusus, kurang lancar, bukan macet. Nah ini mungkin kebetulan secara normatifnya itu memang masih berlaku di ini Pak ya, di 20, saya lupa 27 atau 31 ya Mbak Sari ya, kalau ketentuan POJK kita yang di Desember 2024 kemarin. Jadi memang nanti baru berlaku efektif pertama kalinya nanti di Desember 2027 Pak. Jadi ya rasanya sebelum itu berlaku kita masih memberlakukan ketentuan mengenai kualitas pembiayaan yang sudah diatur di POJK 1921-nya. Nah kemudian untuk yang berkenaan dengan ini Pak ya, terkait pola angsuran sendiri Pak. Sebenarnya kan angsuran sendiri itu kan kita juga tentu nggak memberikan spesifik pengaturannya Pak ya. Jadi artinya untuk pembiayaan yang disalurkan skala mikronya ke segmen ke pelaku UMKM tentu basisnya kan ada konsensus di perjanjian Pak. Jadi surat perjanjian nanti
berapa dana yang dipinjamkan ataupun dibiayai, terus kemudian nanti tenornya berapa lama, terus kemudian berkenaan dengan berapa perhitungan untuk angsuran secara berkalanya, apakah mau dihitung pembayaran angsuran secara mingguan ataupun bulanan, tentu nanti berbasis persetujuan masing-masing pihak Pak ya. Jadi konsensusnya seperti apa nanti dituangkan di surat perjanjian pembiayaannya. Jadi kami kedepannya bahkan nanti ya apakah dia nanti angsuran per bulan, angsuran per mingguan, sebenarnya nanti untuk menghitung kualitas pembiayaan disalurkan, kapan dia macet, kapan dia sudah diragukan, kan tentu hanya memperhitungkan berapa lama secara total, berapa hari perhitungan hari kalendernya dari jatuh tempo dia pembayaran. Misalkan jatuh tempo pembayarannya tanggal 1, ya tinggal dihitung saja dia dibayar ada keterlambatan berapa lama, itu untuk mengukur berapa sih sebenarnya kualitas pinjaman yang bersangkutan. Jadi rasanya dari sisi kami pengaturannya cukup sederhana Pak ya. Jadi artinya tidak dengan perhitungan yang cukup rumit yang untuk menghitung kapan dia lancar, kapan dia latihan khusus kurang lancar diragukan maupun macet. Dan itu tentu nanti akan bergantung juga besarannya pencadangan yang harus dibentuk, dan tentunya itu nanti baru berlaku efektifnya nanti di Desember 2027 Pak. Nah, untuk pendampingan sendiri rasanya kan memang nanti kan ada tenaga ahli program maupun pendampingan ya kalau untuk BUMN ya. Jadi kebetulan tadi disampaikan pertanyaan apakah nanti ada proses pendampingan lagi, karena kan yang sifatnya kan sini kan yang memang kita atur hanya halokah mingguannya Pak ya. Nanti kalau misalnya halokah mingguannya itu nanti sebagai media untuk katakanlah untuk ini ya, untuk memantau bagaimana perkembangan usaha dari masing-masing nasabah. Ya, tentunya di situ memang nggak nutup kemungkinan sekaligus ada ini tenaga pendamping juga yang masuk. Cuma nanti mungkin mohon izin dari tempat Pak Dwi juga nanti ataupun tempat Pak Mamun juga bisa menyampaikan juga nanti apakah TAPP ya, tenaga ahli program dan pendampingan sendiri nanti akan ada dijadwalkan, diprogramkan kembali untuk ada khusus sendiri datang di luar alokah mingguan atau seperti apa, nanti mungkin mohon kami juga diberikan tambahan masukan juga dari tempatnya Pak Dwi ataupun tempatnya Pak. Mungkin itu dulu Pak. Mbak Sari ada yang terlewat nggak? Khawatir ada yang terlewat. Oke, berarti artinya ke depannya nanti juga akan ada tenaga pendamping lagi untuk intinya mengajari lah untuk operasional gitu ya Pak Tito. Ya, nggak nutup kemungkinan Pak, nanti kami mohon nanti bisa ada, kan kami sudah memberikan masing-masing peran Pak ya. Jadi peran ya, peran pemilik BWM kan di sini kan tentunya juga membantu ini juga ya Pak, terkait dengan dia mengevaluasi kan juga nggak hanya ngawasin, tapi kan bisa juga nanti secara lebih luas nanti jika dimungkinkan ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dengan pendampingan lebih lanjut, tentu TAPP-nya juga bisa turun. Tapi nanti mungkin kami juga mohon bantuan dari konfirmasi dari rekan-rekan pemilik program juga Pak. Makasih Pak. Siap. Makasih Pak Tito. Makasih sami-sami Pak. Ya, Mbak Sari, Pak Tito izin. Mangga Pak Burhan. Ya, silakan Pak Burhan. Oke, Pak Tito sedikit saya ingin menanyakan sesuatu. Pak Tito, di BWM itu terkait dengan parameter kolektibilitas, terus pembentukan cadangan P3 ya P3 itu sama dengan kita nggak Pak Tito? Itu yang pertama. Yang kedua, diatur di dalam SOJK atau POJK itu bahwa kreditnya itu diwajibkan, ada kewajiban kredit itu wajib tanggung renteng atau yang sudah berjalan ini bisa perorangan ya kayak gitu. Itu Pak Tito mungkin. Jadi gini, kredit tanggung renteng itu sesuai pengalaman kita tuh itu memang tidak serta-merta tanpa kita itu punya pengalaman dan kita belajar itu bisa berjalan dan itu bisa dikatakan baik.
Jadi itu nggak gampang Pak kalau bicara tanggung renteng. Memang harus banyak ilmu yang kita kita miliki dengan berbagai macam pengalaman. Itu memang sangat susah kalau bicara gigi tanggung renteng mungkin itu. Terus eh, tidak tidak semudah apa yang menjadi pemikiran kita bahwa menjadi tanggung jawab satu kelompok dan itu solid untuk bisa menanggung seluruh anggota itu itu butuh butuh pengalaman yang luar biasa itu. Pengalaman kita di lapangan itu kredit tanggung renteng itu bahwa apabila terjadinya bubar itu karena satu orang itu tidak mampu atau tidak mau menanggung dari semua anggota. Akhirnya nyebar, pecah dalam kelompok itu. Akhirnya kalau satu nggak setor, yang lain juga ikut nggak setor juga. Akhirnya seperti itu. Itu yang terjadi di 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 lapangan seperti itu. Kalau memang tidak serta-merta itu bisa dilaksanakan langsung dengan baik. Artinya memang tidak semudah apa yang kita pikirkan. Jadi perjalanan 2-3 tahun saya sampaikan itu belum bisa dijadikan bahwa dasar itu eh, sudah baik dari suatu kredit itu disampaikan atau pembiayaan itu disampaikan. Mungkin itu Pak Tito hanya dua itu saja. Apakah BBM itu membentuk biaya cadangan P3 di dalam aturannya? Kayak gitu ya. Apabila itu di dalam aturannya membentuk, itu apakah dimungkinkan biaya itu pendapatan itu bisa mengcover dari biaya itu? Kayak gitu. Karena memang biaya itu akan muncul lumayan besar apabila NPL-nya sudah di angka 5%. Nah, kayak gitu Pak Tito. Mungkin itu saja sih Pak Tito untuk gambaran kita. Terima kasih Pak Tito, Bu Sari. Baik, makasih Pak Burhan. Baik Pak, ini mungkin dari sisi karena secara status kan tetap dia sebagai LKM syariah Pak ya, jadi LKM syariah yang kebetulan jalankan program BWM. Nah, ini kan tentu atas pembiayaan yang disalurkan tentu kan akan diperhitungkan ininya Pak ya, walaupun kami memang masih menggunakan perhitungan kualitas pembiayaan itu sesuai dengan dengan POJK 19-2021. Jadi kita waktu itu masih pakai yang 3 klasifikasi Pak ya, jadi lancar, diragukan maupun macet. Dan ini kan tentunya juga berdampak kepada mana-mana yang pembiayaan yang setelah memenuhi kriteria lancar, mana yang diragukan maupun macet, tentu kan di situ ada nilai bentuk pencadangan harus dibentuk. Jadi rasanya kalau misalkan kita kan memang untuk norma ke depan kita dengan klasifikasi 5 kualitas tadi ya, dari kualitas yang lancar dalam bracket khusus, kurang lancar, diragukan maupun macet, ini kan memang ada ini ya Pak, toleransi kita untuk secara pembiayaan kategori ini pembiayaan bermasalah hanya di angka 5% ya, kurang lebih seperti itu. Jadi artinya nanti tapi kan itu kan diperhitungkan secara ini Pak ya, secara neto Pak ya, secara neto dengan sudah memperhitungkan cadangan yang dibentuk. Betul Pak, nanti jika mereka punya pembiayaan yang sifatnya itu bermasalah, itu kan akan berdampak kepada beban yang harus dibentuk ya, karena kan dia harus dibiayakan, kan tentunya nanti diperhitungkan artinya secara aset yang tadinya asetnya dia klaim bahwa punya aset pembiayaan sekian, tentu kan tidak semuanya bisa diakui karena ada kemungkinan tidak semuanya bisa dibuka sebagai pendapatan karena secara kualitas tadi akan ada penurunan ya. Bahkan kalau macet kan kita minta beban pengakuannya itu sekitar ke depan ya Pak ya, nanti ke depan itu. Bahkan yang pengaturan sekarang pun juga dibentuk sebesar 100% ya kalau tidak ada gunanya. Nah, mungkin secara informasi kalau ada beban yang sudah biayakan, itu kan memang kita sudah punya ketentuan dari Menteri Keuangan Pak ya. Jadi kalau nggak salah itu PMK-nya itu PMK di tahun lalu Pak ya, di PMK 74 kalau nggak salah di 2024, artinya segala cadangan piutang ragu-ragu Pak ya, yang sudah dibiayakan, artinya itu kan nanti bisa dapat dikurangkan sebagai biaya. Jadi nanti untuk PPH yang cadangan piutang ragu-ragu itu dapat diperhitungkan, artinya nanti bisa
menjadi juga Pak ya insentif dalam rangka berapa PPH terutama karena sudah menghitung beban biaya yang sudah dikurangkan sebagai biaya tadi. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua mungkin masukannya kami tampung Pak yang khususnya untuk yang core Pak ya, karena kami minta dilakukan untuk yang secara tanpa rentek ataupun berkelompok itu kan memang untuk yang pembiayaan dengan skill core ya, pada anak core yang memang peruntukannya untuk pembiayaan non komersil ya, atau yang awalnya tadi kami pakai istilah pembiayaan sosial. Jadi pembiayaan non komersil dia menggunakan anak core. Dan ya itu tadi ya problematikanya akan sangat banyak, mungkin ini nanti jadi masukan kami juga, jadi bahan evaluasi kami juga, apakah nanti sifatnya ini nanti suatu mandatori ya Pak ya untuk yang harus dalam bentuk karena sementara kalau dari sisi gerakan kan sifatnya kan ini memang mandatori ya, kalau misalkan dia skema core dan mekanismenya dilakukan secara berkelompok dan paling efek ya walaupun nanti didukung dengan hal lain juga. Nanti ini juga kami jadi bahan evaluasi kami, apakah bisa kami coba geser, apakah ini nanti sifatnya menjadi opsi ya, pun nanti tetap dengan mekanisme yang sifatnya mandatori. Ini mungkin jadi bahan renungan kami, dan juga nanti kami tentu akan melibatkan juga dari teman-teman pemilik program ya, dari BSI Maslahat, dari tempatnya Pak Dwi dan Pak Mahmud, juga sangat mungkin kami akan ada sesi tersendiri nanti dalam rangka memfinalisasi untuk RSE-nya. Mungkin itu dulu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Burhan. Mudah-mudahan nanti dari Aslindo kami juga tunggu juga Pak tertulisnya. Sama-sama Pak Tito. Bahan evaluasi kami Pak. Baik Pak, makasih banyak Pak Burhan. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Tito. Terima kasih Pak Burhan, dan kami tunggu tanggapan melalui surat formalnya yang dapat dikirimkan melalui email kepada kami. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan tadi di kolom chat dari Bapak Farid Hasan, tapi di sini saya lihat juga Pak Farid Hasannya resen. Benar ya Pak ya? Berarti langsung aja kita buka sesi pertanyaan untuk Pak Farid Hasan ya Pak. Boleh langsung disampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Sari dan Pak Tito. Sebenarnya tadi sudah di chat sih ya, cuman karena belum ada tanggapan, akhirnya saya respon Bu. Oke, pertama berkaitan dengan pembiayaan sosial, saya lihat di skema pembiayaan itu kan ada dua, yang sosial dan yang semi komersil. Saya sepakat dengan tadi dari Pak Dwi, mungkin lebih pada non komersil. Hanya yang saya pelajari dari draft yang ada, pembiayaan yang sosial atau nanti di non komersil itu hanya produk KOT saja di sana. Jadi KOT dengan plafon maksimal 3 juta. Kami usulkan mungkin di pembiayaan sosial ini bukan hanya KOT Pak, jadi bisa juga dengan produk lainnya ya, entah murabahah, entah mudharabah. Namun mungkin pembedanya adalah pada margin yang lebih sedikit gitu Pak dibandingkan yang semi komersil. Atau mengikuti SOP yang lama yang kami ikuti adalah itu di setara 3% Pak. Itu satu untuk poin yang pertama. Poin yang kedua, saya lihat juga di draft SEOJK ini masih belum diatur berkaitan dengan bagi hasil mudharabah Pak. Kalau yang margin murabahnya itu ada, tapi yang mudharabah sepertinya tidak ada. Di SOP yang lama yang kami pelajari, kalau margin murabahah itu setara 3%, tapi kalau yang mudharabah itu bagi hasilnya 95% untuk nasabah dan 5% untuk BWM. Nah, ini yang belum diatur sepertinya di SEOJK, Pak. Yang ketiga, berkaitan dengan ruang lingkup penyaluran. Program BWM ini kan memang berada di lingkungan pesantren, Pak ya, atau di lembaga pendidikan. Implementasinya kita masih kesulitan nih penerapannya, atau kemudian nilai manfaatnya untuk pesantren kaitan dengan sama-sama untuk mengembangkan lembaga pendidikan gitu Pak. Jadi pembiayaan ini kan hanya pada saya lihat pada
masyarakat miskin yang ingin membuka usaha, yang kedua adalah UMKM gitu Pak. Nah, kami usul bahwa kita juga bisa membackup maksudnya pembiayaan BWM itu juga bisa membackup lembaga pendidikan yang ada. Misalkan guru-guru membutuhkan nih apa namanya alat-alat mengajar gitu Pak ya agar lebih produktif. Nah, itu juga kami minta diberi ruang untuk itu juga Pak. Sehingga kemudian BWM juga memiliki nilai manfaat bagi pesantren dan lembaga pendidikan yang ditempatinya Pak. Ini yang ketiga dan yang keempat adalah berkaitan dengan ujro. Di SEOJK ini apa namanya ditetapkan sekitar 1.500. Nah, sementara teman-teman yang ada di BWM ini sudah banyak yang menerapkan di atas 1.500, Pak. Dan mayoritas mereka masih menggunakan kod saja. Jadi pendapatan mereka murni dari basil deposito, kemudian juga dari ujroh. Nah, ketika nanti ini ditetapkan 1.500, tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan mereka yang pada intinya nanti akan berpengaruh juga pada operasional mereka gitu Pak. Mungkin ini juga perlu masukan dari teman-teman apakah 1.500 ini akan berpengaruh berdampak cukup signifikan terhadap operasional yang sudah ada karena rata-rata di antara 2.000 bahkan ada yang 3.000 gitu Pak. Jadi ini perlu dipertimbangkan. Dan yang terakhir adalah tanggung renteng. Kami di tanggung renteng di BWM Al-Falah ini cukup terbantu dengan menghimpun dana tanggung renteng ini Pak. Jadi di lapangan terkadang ada nasabah yang karena berhalangan sehingga pada saat pertemuan itu mereka tidak hadir Pak. Tidak hadir dan juga tidak menitipkan angsuran sehingga kemudian bisa disepakati menggunakan dana tanggung renteng sehingga setiap minggunya kami termasuk lama karena nasabah yang tidak hadir pada saat itu masih bisa ditutupi oleh tanggung renteng. Meskipun kemudian pada pertemuan yang selanjutnya tanggung renteng itu akan dikembalikan oleh nasabah yang bersangkutan gitu. Jadi kami berharap tanggung renteng ini juga setidaknya masih bisa diterapkan ya. Entah itu mungkin lebih pasnya sih pada poin skema non komersil gitu Pak ya. Nah, kalau yang sudah komersil itu sudah cukup besar kayaknya tanggung renteng itu nggak efektif lagi nantinya Pak. Saya kira mungkin itu Pak ada 5 poin yang kami tanyakan dan usulkan. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, baik Pak Tito, di sini saya catat ada 5 pertanyaan ya dari 5 hal termasuk pertanyaan dan tanggapan dari Pak Farid Hasan. Monggo silakan untuk ditanggapi. Ya, baik, makasih Mbak Sari, makasih Pak Farid Hasan untuk respon masukannya tadi. Pak Farid dari BWM Al-Falah ya, tadi kami juga sudah catat juga dari sisi yang pertanyaan di kolom pertanyaan ya nih. Ini mungkin pertanyaan pertama untuk yang pemberian sosial, tadi ya kita masih mengistilahkan pemberian sosial ya, atau mungkin nanti kita juga ada opsi untuk mengganti dengan komersil ya secara teknologi. Nah, ini memang kita kemarin itu idenya adalah untuk yang non komersil ini memang coba difokuskan ke akad korpa. Jadi kalau sifatnya itu nanti yang akan mendatangkan pendapatan dalam bentuk nisbah bagi hasil ya, dengan menggunakan akad-akad mudharabah maupun musyarakah ataupun akad ijaroh, ini mungkin kami coba pengen mengarahkan ke skim yang sifatnya itu sudah komersil ataupun yang semi komersil Pak. Jadi mungkin bisa dibilang semi komersil ya, jadi ada yang non komersil sama semi komersil. Nah itu idenya kemarin itu seperti itu karena kan mempertimbangkan dari sisi karakteristik kan kita walaupun yang bersangkutan sudah punya usaha kecil-kecilan dan sifatnya ini mereka sifatnya ini sudah bisa memenuhi kebutuhan minimum kebutuhan dasarnya dulu ya. Namun kan di sini kan memang ada klasifikasi bahwa yang bersangkutan ini kan memang karena memang masih di bawah pendapatan UMR ya, akhirnya kita kan ini lebih kepada ini ya pendanaan yang tanpa
tanpa ada Betul. nilai nisbah bagi hasilnya yang sifatnya karena port itu kan yang dipinjam 100 ya baliknya 100. Nah, ini yang mungkin karena kemarin itu kita coba klasifikasikan dua saja kalau misalkan dia sosial atau non komersil ya, atau kalau misalkan kita untuk pendanaan yang sifatnya bisa diberikan dia sudah ada usaha yang sudah berkelanjutan, sudah jalan, sudah ada ini usahanya itu sudah jalan 6 bulan lah paling kurang, ya itu mungkin boleh kita tawarkan untuk yang pilihannya ya sifatnya semi komersial tadi Pak ya, dengan ada pemberian nisbah bagi hasil dengan akad mudarobah ataupun ujroh ya kalau dia pakai akad ujaroh. Nah tadi idenya seperti itu Pak, cuman mungkin kami juga tampung dulu Pak, nanti kami juga akan coba komunikasikan kembali kepada, nanti ada sesi tersendiri ya di internal kami OJK dengan melibatkan juga nanti mungkin waktu juga dari tempatnya Pak Padi dan Pak Makmun ya, untuk nanti bisa kami coba ajak diskusi kembali ya untuk finalisasi sebelum kami ke pimpinan, apakah nanti masih kita coba pertahankan pola yang ini ya, yang sekarang saat ini kan ada sifatnya itu boleh mengenakan bagi hasil yang kalau nggak satu di maksimum di angka 3%. Apakah kita coba ada kombinasi seperti itu, atau murni ya udah kita pisahkan mana yang sifatnya sosial, benar-benar sosial, mana yang bisa semi komersil yang nanti bisa menggunakan akad-akad investasi ataupun akad-akad ijaroh ya gitu. Kemudian untuk mudarobah dan segala macam itu persentase bagi hasilnya mungkin jika ada di paduan program untuk menetapkan berapa besarannya mungkin kami persilakan, tapi artinya kami dari sisi RC OJK-nya hanya menetapkan paling tidak berapa untuk misalkan bagi hasil untuk sukuk pemerintah ya. Jadi misalkan surat berharga syariah negara yang sukuk retailnya berapa nisbah bagi hasil ditetapkan, itu boleh menetapkan nanti persentase tambahannya plus berapa persen. Kalau misalkan sukuk itu memberikan katakanlah mungkin di angka 5% ya kalau terakhir kami lihat ya bisa saja nanti 5% plus 1 misalkan. Jadi di angka 6% untuk imbal hasilnya ya. Nah secara proporsi nanti berapa nanti di sisi pemilik dana, berapa di sisi pengelola dana ya. Jadi saibu maunya berapa pengelola, tentu kan nanti bisa disepakati ya. Kami nggak mengatur secara detail sampai ke sana ya, karena tentu ini sudah ranah dari keperdataan. Misalkan mau diatur 90-10 ataupun 80-20 atau 95-15 nanti mangga kami persilakan sesuai dengan kesepakatan yang disepakatin oleh BWM selaku pemberi pendanaan dengan nasabah selaku penerima dana. Kemudian, nah untuk ruang lingkup penyaluran memang di sini sementara secara program ya, dari sisi program kami memang masih mengikuti panduan program yang lama ya. Kita coba kami adopsi ya, sifatnya itu kan masyarakat kecil ya, ataupun masyarakat yang sifatnya segmen UKM ya, usaha mikro kecil menengah yang memang ada di sekitar pesantren. Tapi apakah nanti bisa diperluas dengan misalkan bisa juga diberikan kepada misalkan kepada guru, kepada misalkan kepada pihak pengajar, apakah itu bisa dimungkinkan? Mungkin nanti ya sepanjang ada alas haknya itu disertai dengan ada mereka punya usaha mikro kecil menengah ya, mungkin bisa saja kan misalkan guru pengajar punya usaha sampingan ya, rasanya sih bisa dibungkus melalui itu. Tapi kalau misalkan mereka murni hanya pengajar butuh kredit konsumsi misalkan, kredit dalam bentuk akad murabahah misalkan, itu mungkin kami masih nanti akan coba pendalaman terlebih dahulu di internal bersama, nanti mungkin melibatkan Lastasnya juga ya selaku tim program. Kemudian masalah ya tanggung renteng tadi Pak, mungkin tanggung renteng terima kasih masukannya ya, mungkin memang nanti idenya adalah memang diarahkan kepada akad-akad yang sifatnya yang core ya, karena di sini kan memang untuk peruntukannya kepada yang sifatnya dia non komersil ataupun yang sosial, jadi ya rasanya kami nggak akan belum kepada arah kebijakan itu untuk nanti diperuntukkan bagi yang sifatnya itu untuk yang semi komersil Pak ya. Jadi memang nanti untuk yang pembiayaan sosial ya, jadi nanti mereka saling menanggung ya,
di kelompok kelompok apa kelompok atau kelompok di apa di yang mereka bersepakat untuk ditanggung rentengan tadi. Nah, untuk yang per halokah mingguannya, kalau nanti di sini ada ujrohnya yang nanti tadi ada informasinya sudah ada bahkan ada 2.000 bahkan 3.000 per pekan. Mungkin nanti jadi bahan masukan kami juga Pak, nanti untuk kami dalami apakah nanti ini masih cukup relevan dari sisi angka kalau misalkan kita tetapkan 1.500 per pekan, atau misalkan nanti bisa kami buka juga opsi kami misalkan tetapkan 1.500, atau jika ditetapkan lain dari pemilik program itu bisa menyesuaikan dengan berapa tarif ujroh atau halakah mingguan yang nanti ditetapkan oleh pemilik program. Jadi rasanya kan nanti nggak nutup kemungkinan bisa lebih dari 1.500 sepanjang sudah menyesuaikan dengan angka yang ditetapkan oleh pemilik program di panduan program Pak. Mungkin rasanya itu yang bisa kami respon dulu Pak, nanti jadi bahan kami untuk pendalaman ke depan, untuk nantinya kami juga upayakan untuk finalisasi draft acara SEOJ Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Arik Hasan. Siap, terima kasih Pak Tito. Ya, terima kasih Pak Andi Tito. Ya, izin Pak Tito, ini masih ada satu pertanyaan lagi di kolom chat dari LKMS BWM Buntet Pesantren. Mohon izin bertanya tentang pelaporan APU PPT. Apakah untuk BWM itu diharuskan? Sedangkan di BWM itu tidak ada kegiatan menghimpun dana dari masyarakat. Demikian, terima kasih. Ya, silakan Pak Tito untuk. Mungkin nanti juga jadi bahan ini kami juga ya nanti terkait pelaporannya. Jadi tentunya kan di sini kan nanti ada peran OJK ya, peran asosiasi juga, dan juga peran nanti dari pemilik program ya, karena kan ada kebutuhan pelaporan ya kalau APU PPT ini sendiri. Memang betul tidak ada deposit dari masyarakat ya dalam bentuk simpanan, dan walaupun dari sisi ketentuan karena APU PPT sendiri kan memang dimintakan untuk diterapkan baik yang sifatnya itu lembaga keuangan yang punya deposit pihak ketiga maupun tanpa deposit dari pihak ketiga. Jadi mungkin sama lah, mungkin seperti kayak di Multifinance kan juga tidak ada deposit dari pihak ketiga. Cuman nanti tentunya jika karena kita tidak memiliki dana simpanan pihak ketiga, kalau bayangan kami sih secara logika ya bisa disampaikan bahwa secara APU PPT-nya ya mungkin bisa lebih sederhana, dan bisa jadi secara risiko kan tidak terekspos resiko bahwa nanti akan ada dana masyarakat yang sifatnya itu kita tidak tahu, kita ketahuin ya nanti asal usulnya, misalkan nanti asal usulnya karena berasal dari tindak pidana, misalnya dari penggelapan uang, itu kan nanti tentunya secara laporan bisa lebih mudah, karena kan harus secara eksposur risiko tidak terekspos risiko karena adanya dana mengendap atau aset publik yang ditempatkan di BUMN. Jadi mungkin dapat kami sampaikan ya secara penerapan ya sama-sama kena efektif penerapan APU PPT karena berstatus sebagai lembaga keuangan, tidak dikecualikan ya kalau nggak salah tuh nanti dari sisi APU PPT-nya. Cuma nanti dari sisi pelaporan rasanya sih bisa lebih sederhana, dan mungkin nanti bisa kami dampingi juga ya melalui nanti baik pendampingan dari OJK pusat maupun dari sisi OJK setempat ya di tempat wilayah BUMN. Mungkin itu Mbak Sari respon. Ya baik, terima kasih Pak Tito untuk tanggapannya atas pertanyaan tadi dari LKMS BWM Buntet Pesantren. Ya, selanjutnya di sini ada Bapak Ukir dari Pengawas Syariah yang raise hand, dan juga Pak Dwi. Namun kami kasih kesempatan terlebih dahulu ya Pak Dwi kepada Pak Ukir untuk menyampaikan tanggapan ya Pak Ukir ya. Iya, enggak, makasih Mbak. Iya Pak, izin Pak Dwi ya. Iya, ini Mbak Sari, Mas Tito. Tadi saya tertarik dengan terkait dengan tanggung renteng ya. Tadi Pak Farid ya dari BBM Al-Falah menyampaikan bahwa berhasil itu menerapkan tanggung renteng tadi, sampaikan Pak Farid tadi. Dan
tadi Pak Burhan tadi menyampaikan bahwa ada beberapa yang justru jadi kendala gitu ya. Ketika tanggung renteng itu justru menjadi semacam apa namanya yang menghambat kehadiran dari peserta halakoh, karena ketika nggak datang kemudian dia diminta untuk tanggung renteng gitu kan ya, untuk sama-sama menanggung yang tidak membayar angsuran pada saat pertemuan itu gitu kan. Nah mungkin Pak Dwi usul sekalian ini Pak Dwi kalau boleh, mungkin nanti ada semacam sharing session itu ya dari BWM Al-Falah tadi Pak Farid tadi, eh, sebenarnya apa nih tip and tricksnya gitu ya, sehingga kemudian yang dia lakukan yang di BWM Alfalah itu bisa jalan tanggung rentengnya, karena ya beberapa saya dengar memang tadi itu ada beberapa justru menjadi semacam apa namanya disinsentif gitu ya, menjadi faktor menghambat ketika ada tanggung renteng tadi kemudian